Halo, selamat malam. Pesta Demokrasi kembali digelar, kali ini bertajuk Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 37 provinsi serta 508 kabupaten kota mengundang warganya kembali datang ke bilik suara. Dibayang-bayangi kompetisi pilpres sebelumnya, keseruan pilkada ternyata juga sama panasnya. Pergulatan politik antara Kim Plus atau Koalisi Indonesia Maju Plus dengan PDI Perjuangan masih jadi yang utama. Benarkah dugaan campur tangan Prabowo dan Jokowi serta dukungan politik Anies Baswedan di Jakarta turut menghiasi pertarungan pilkada ibu kota? Lantas mengapa setelah 26 tahun berhasil berkuasa, PDI Perjuangan menjaga kandang banteng, kali ini justru keok kebobolan di Jateng? Perebutan tahta PDI Perjuangan versus Kim Plus di Pilkada Jateng dan Jakarta bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 2 jam ke depan dalam Political Show spesial Pilkada Serentak 2024. Pemilihan kepala daerah di 37 provinsi serta 508 kabupaten dan kota se-Indonesia digelar serentak hari ini. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memberikan hak suara Pilkada 2024 di kota Bandung, Jawa Barat. RK menuju ke Bandung setelah menyelesaikan sejumlah agenda pada pagi hari di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyalurkan hak pilih di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu siang. Bersama ayah dan keluarganya, Dharma Kun berjalan kaki dari rumahnya menuju TPS. Sementara itu, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, datang ke TPS 46 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu pagi, didampingi istri dan anaknya. Meski pasangan Pram Rano yang diusung oleh PDIP harus berhadapan dengan lawan berat, yaitu Koalisi Kim Plus, Pram tetap yakin akan menang dalam satu putaran. Di Sumatera Utara, Koalisi Kim Plus yang mengusung menantu Joko Widodo Bobi Nasution kembali berhadapan dengan PDI Perjuangan yang mengusung Edi Rahmayadi. Hari ini, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution hadir ke TPS 15 bersama istri dan anaknya. Dalam kontestasi hari ini, Bobi optimis meraih kemenangan. Sementara calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mencoblos di TPS 44 Rabu pagi bersama ibunda dan istrinya. Sebelum mencoblos ke TPS, Edi Rahmayadi mengaku optimis menghadapi pilkada hari ini. Di Jawa Tengah, kontestasi pemilihan kepala daerah lagi-lagi mempertemukan paslon dari Koalisi Kim Plus melawan paslon dari PDIP. Calon Gubernur nomor urut 1 Andika Perkasa menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Lempong Sari, Kota Semarang. Andika menyatakan siap dengan apapun hasil dari Pilkada Jawa Tengah. Sedangkan calon Gubernur nomor urut 2 Ahmad Lutfi menggunakan hak suaranya di TPS 1 Kelurahan Sumber, Kota Solo. Lutfi yang berpasangan dengan Tats Yassin optimis dapat memenangi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Terlebih, mereka telah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo sendiri hari ini menyalurkan hak suaranya di TPS 08 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Usai mencoblos, Prabowo berpesan agar pasangan calon yang menang dapat menjadi pemimpin untuk semua. Sementara yang kalah harus bisa bekerja sama. Ini siapa? Rahasia. Ya bagus ya. Baguslah, lancar semuanya, baik semuanya, ya silakan. Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu.
Di kubu yang berbeda, PDIP juga optimis para calon pemimpin daerahnya bisa meraih hasil baik pada Pilkada 2024 kali ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pihaknya akan melakukan pemantauan hasil penghitungan suara para calonnya. Kita melakukan pemantauan atas pelaksanaan Pilkada serentak ini. Dan semoga berbagai intervensi dari kekuasaan tidak terjadi, sehingga ini harus mencerminkan Pilkada ini peningkatan kualitas peradaban demokrasi kita. Berdasarkan peraturan Presiden RI tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilaksanakan Februari 2025. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kita akan bergabung ke posko pemenangan pasangan Pramono Rano. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan, dan di posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono sudah ada Ruli Kurniawan. Kita ke Iwan Hermawan terlebih dahulu. Iwan, bagaimana situasi di posko pemenangan Pramono Rano pada malam hari ini setelah hasil hitung cepat tadi keluar mengunggulkan pasangan Pramono Rano? Ya, baik, terima kasih Rifana, dan saat ini saya masih berada di markas pemenangan pasangan 03 yaitu Pramono Rano, dan seperti yang Anda bisa lihat memang di sini situasinya memang sudah berangsur-angsur sepi karena memang pada sekitar 20 menit yang lalu pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno sudah meninggalkan tempat ini untuk pulang sejenak ke kediamannya, dan kemudian mungkin saja nanti mereka akan melakukan konferensi pers di DPD PDI Perjuangan, karena seperti kita ketahui tadi dari pasangan 03 ini relawannya saat ini sedang melakukan rekapitulasi dari form C1 dari TPS-TPS, dan saat ini masih dilakukan penghitungan secara manual oleh pasangan 03 ini. Dan sebelumnya juga dari pasangan 03 ini, dari tim pemenangannya yaitu dari calon sendiri sudah memastikan bahwa mereka menang satu putaran seperti itu, karena ini terlihat dari indikasi dari ada 8 lembaga survei yang menghitung quick count di Pilkada Jakarta ini, dan 6 diantaranya sudah menyebutkan pasangan 03 ini menghasilkan angka di atas 50%, seperti tadi misalnya dari LSI itu ada untuk pasangan 03 ini mereka berhasil memperoleh 50,13, dari SMRC juga 50,95, dan dari Carta Politika 50,13 juga. Jadi menurut mereka ini merupakan satu bukti bahwa Pilkada Jakarta ini akan dimenangkan oleh pasangan Pram dan Rano hanya dengan satu putaran saja. Walaupun kita sebenarnya mengetahui bahwa memang untuk quick count ini memang ada margin of error ada 1%. Jadi angka 50% sebenarnya belum aman seperti itu. Dan tadi kami sempat menanyakan ketika konferensi pers kepada tim pemenangan Pram Rano ini, bagaimana jika kemudian hasilnya justru malah sekitar 49%, karena memang ada margin of error 1%. Dan apa langkah-langkah yang mereka lakukan jika misalnya nanti Pilkada Jakarta ini dilakukan selama 2 putaran begitu. Tapi jawaban mereka tetap meyakini bahwa nantinya Pilkada ini dimenangkan oleh pasangan mereka untuk satu putaran saja. Jadi mereka sangat meyakini dari 6 hasil survei, 6 lembaga survei ini, dan kemudian juga mereka mengaku dari seluruh TPS yang ada di Jakarta ini mereka memiliki saksi dan juga relawan yang memotret hasil penghitungan di TPS masing-masing, dan kemudian form C1-nya seperti itu, dan kemudian form C1 inilah yang kemudian dipegang oleh masing-masing saksi maupun relawan dari pasangan 03 ini, dan saat ini sedang dilakukan penghitungan, dan penghitungan itu sendiri nanti kemungkinan besar akan selesai pada sekitar tengah malam nanti, dan pada dini hari sekitar pukul 1 mereka menjanjikan akan membeberkan ataupun mempublikasi hasil hitung manual mereka seperti itu. Walaupun sebenarnya untuk resminya, untuk penghitungan suara di DKI Jakarta ini nantinya akan dilakukan secara manual oleh KPU DKI Jakarta, dan nantinya hasilnya itu akan diumumkan pada sekitar pertengahan Desember seperti itu, Rifana. Akan tetapi mereka mengaku juga kan tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa mereka memiliki bukti-bukti form C1 yang nantinya akan sama juga dengan KPU begitu, dan itulah nanti akan mereka publikasi pada tengah malam nanti. Dan mereka sangat yakin sekali bahwa untuk pemilihan Jakarta ini dimenangkan satu putaran oleh pasangan
Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan mereka meminta agar pasangan RK Suswono dan kemudian juga Dharma Kun untuk memberikan selamat kepada pasangan 03 ini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari markas pemenangan pasangan 03 di Hotel Jaya Luansa. Kembali ke Anda, Rifana. Baik, jika pasangan calon Pramono Anung dan juga Rano Karno mengklaim mereka akan memenangi Pilgub Jakarta satu putaran, bagaimana dengan paslon Ridwan Kamil Suswono? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan. Ruli, bagaimana tanggapan dari paslon 1 RK Suswono dengan klaim kemenangan satu putaran dari paslon 3 Pramono Rano? Ruli. Ya, Rifana, nampaknya kita semua juga mengetahui bagaimana hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei yang bisa dikatakan menempatkan paslon nomor urut 1 ini, Ridwan Kamil dan juga Suswono, pada peringkat kedua di bawah pasangan nomor urut 3, Pramono dan juga Rano Karno. Dan terkait dengan hal ini, tadi sore, sekitar pukul 5 sore, Ridwan Kamil menyampaikan konferensi persnya di hadapan para media, di mana ada beberapa poin disampaikan oleh Bang Emil di sini. Yang pertama adalah Ridwan Kamil menyampaikan bahwa kontemplasi Pilkada Jakarta itu jauh berbeda, jauh lebih challenging dan jauh lebih dinamis dibandingkan dua pilkada yang pernah dilalui oleh Ridwan Kamil ketika menjadi wali kota Bandung dan juga menjadi gubernur Jawa Barat, di mana di Jakarta ini sangat luar biasa sekali fluktuasinya. Lalu poin yang kedua disampaikan oleh Ridwan Kamil adalah bahwa terkait dengan hasil ini, tim Ridho memiliki tim internal hitung cepat sendiri, di mana hasil yang didapat oleh tim internal ini ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei. Dan Ridwan juga berharap bahwa apa yang dihasilkan oleh quick count baik dari tim internal dari tim Ridho juga dari sejumlah lembaga survei itu tidak jauh berbeda dengan hasil yang dikeluarkan ataupun real count yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta pada pertengahan Desember nanti, bahwa memang tidak ada paslon yang melewati perolehan suara di atas 50%. Itu artinya Ridwan Kamil sangat berharap bahwa hasil yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta itu tidak jauh berbeda dengan hasil dari lembaga survei dan juga dari tim internal Ridho, bahwa tidak ada paslon di atas 50% sehingga akhirnya harus dilakukan pilkada putaran kedua. Dan apabila memang dilakukan pilkada putaran kedua ini, bahwa tim Ridwan Kamil dan Suswono akan melakukan yang terbaik, akan lebih maksimal lagi dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta, menyampaikan kampanyenya dan lain sebagainya, supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dan lebih maksimal lagi dibandingkan pada putaran yang pertama. Dan tidak hanya itu, juga tadi Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa menjadi concern penting lagi apabila memang diadakan putaran kedua adalah terkait dengan perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 2, yaitu Dharma Kun dan juga Dharma Porekun dan juga Kun Wardana. Dan dengan hasil perolehan nomor urut 2 ini yang mencapai 10%, itu menjadi sebuah pertaruhan di sana untuk bisa mendapatkan suara-suara tersebut gitu. Dan itu menjadi concern penting bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ke depannya apabila memang KPU Jakarta mengeluarkan keputusan bahwa akan dilakukan putaran yang kedua. Tadi Ridwan juga menyampaikan bahwa bagaimana dengan evaluasi, bagaimana juga dengan mekanisme nanti ketika akan dilakukan putaran kedua, semua itu masih akan terus dibahas, masih akan terus dikomunikasikan baik dengan tim sukses, dengan tim penangan, baik dengan dari perwakilan partai koalisi dan dengan instansi yang lainnya, dan juga dengan bagian-bagian lainnya, bagaimana bisa merapatkan barisan, evaluasi yang lebih baik lagi, bagaimana lebih menjangkau lagi masyarakat di DKI Jakarta supaya nanti bisa menjangkau suara lebih banyak. Karena bagaimanapun, disampaikan Ridwan Kamil bahwa kontemplasi pilkada di Jakarta itu jauh lebih kompleks dibandingkan dua pilkada yang pernah dilaluinya sebelumnya. Rifana. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Ruli Kurniawan melaporkan dari posko pemenangan paslon 1 RK Suswono, dan sebelumnya ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan yang melaporkan situasi dari posko pemenangan paslon 3 Pramono Rano. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan setelah ini kita akan kembali mereview ataupun melihat hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei terhadap pemilihan gubernur di sejumlah daerah, dan kita akan berdiskusi dengan para narasumber terkait bagaimana perebutan tahta antara PDI Perjuangan dengan Koalisi Indonesia Maju Plus di beberapa wilayah kunci di Pulau Jawa. Tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Dari hasil quick count, beberapa lembaga survei di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Bali mulai terlihat keunggulan pasangan calon di pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Lalu seperti apa situasi pada malam hari ini? Kita langsung menuju ke posko pemenangan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin bersama produser lapangan CNN Indonesia Damar Sinuko di Semarang, Jawa Tengah, dan ada Noval Zakwan di Medan, Sumatera Utara, serta Ayu Dewi Ngurah Dewi di Denpasar, Bali. Selamat malam teman-teman. Saya mau ke Jawa Tengah terlebih dahulu. Damar, bagaimana suasana di posko pemenangan Ahmad Lutfi Taj Yassin pada malam hari ini setelah dinyatakan unggul versi hitung cepat? Ya, Rifana, beberapa menit yang lalu usai dilakukan preskon antara Ahmad Lutfi Taj Yassin dengan tim pemenangan. Ya, ini mereka menyatakan bahwa hasil dari quick count beberapa lembaga survei memang memberikan kemenangan pada pasangan Lutfi Yassin dengan angka 57 hingga 58%. Angka ini dirasa sangat fantastis bagi pasangan Lutfi Yassin karena sebagaimana diketahui bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng dan mungkin ini baru yang pertama Lutfi Yassin ini yang di luar PDI Perjuangan dapat mengangkat pilkada di Jawa Tengah. Meski dianggap telah menang di penyapu bersih 35 kabupaten kota, namun ada dari 35 kabupaten kota ini ada 3 daerah yang membuat Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini kalah dari Andika Hindi, yaitu di kota Solo, kota Semarang, kemudian kota Magelang. Dan memang kalau kita lihat kota Solo ini justru menjadi kediaman dari Presiden ke-7 Jokowi dan Wapres saat ini Gibran Rakabuming Raka yang notabene mendukung dan justru memberikan endorse kepada pasangan Lutfi Yassin. Dan ini tentunya menjadi catatan bagi pasangan Lutfi Yassin dengan koalisi pendukung bahwa Solo masih kokoh sebagai kandang banteng. Demikian juga dengan kota Semarang dan kota Magelang. Meski versi hitung cepat ini angka kemenangan ada di pasangan Lutfi Yassin, namun mereka beserta tim pemenangan masih tetap menunggu hasil real count dari KPU. Jadi di sini belum ada nantinya sebuah selebrasi atau sebuah perayaan yang akan dilakukan oleh Lutfi Yassin. Ya baik, terima kasih Damar dari Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara ya, di mana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bobi Nasution Surya baru saja tiba di posko pemenangan. Kita akan bergabung dengan Noval Zakwan di sana. Noval, silahkan. Ya baik, selamat malam Rifana. Saat ini saya sudah berada di posko kemenangan dari calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1, Bobi dan juga Surya. Dan kebetulan pada saat ini sudah tiba di posko kemenangan. Saya akan memberikan sedikit visual kepada Anda bagaimana kondisi saat ini dalam posko kemenangan, yang dimana Bobi Nasution baru saja tiba di posko kemenangan pada pukul 8:30 kurang. Seperti itu, Rifana. Dan memang di sini banyak sekali media dan juga sebelumnya beberapa anggota tim pemenangan sudah hadir di posko beberapa jam sebelum Bobi Nasution datang. Dan di sini kita lihat Bobi Nasution masih dihampiri oleh awak media, dan sedikit informasi dari beberapa lembaga survei, salah satunya adalah survei Litbang Kompas. Untuk saat ini suara masuk itu sebanyak 94%, dan untuk calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1, Bobi dan juga Surya, ini meraih suara sebanyak 62,64%, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 meraih suara sebesar 37,36%. Dan sedikit informasi terkait TPS di mana Bobi Nasution melakukan pencoblosan, ya tepatnya di TPS 015 di daerah Medan, kota Medan seperti itu. Dan memang data yang saya dapatkan terkait total suara yang berhasil atau suara di mana Bobi Nasution
mendapatkan atau bisa mengumpulkan sebanyak 104 suara dan berbeda 11 suara yaitu dari Edi atau calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2 dengan raihan 930 suara. Dan saya akan sedikit memberikan gambar kepada Anda Rifana dan juga Permisa bahwa memang untuk saat ini kondisi dari posko kemenangan Bobi dan juga Surya sudah dipenuhi oleh para tim pemenangan yang sudah hadir dari sore atau bahkan dari siang hari seperti itu Rifana. Dan nantinya besar kemungkinan Bobi akan memberikan statement ataupun juga konvers setelah hasil survei menyatakan bahwa di beberapa survei hitung cepat ia mendapatkan suara lebih tinggi daripada calon nomor urut 2. Kembali ke Anda Rifana. Baik, dari Medan, Sumatera Utara kita beralih ke Denpasar, Bali. Sudah ada Ayu Ngurah Dewi. Bagaimana situasi terkini di posko pemenangan Koster Giri? Ini salah satu kandang banteng yang berhasil dipertahankan oleh PDI Perjuangan. Silakan, Ayu. Iya, Rifana, memang tadi setelah selesai pemilihan yang berlangsung pagi tadi dari pukul 7 hingga pukul 1 siang dilanjutkan dengan penghitungan suara di masing-masing TPS yang ada di seluruh kabupaten kota Sebali. Memang saat ini proses quick count sendiri, tadi juga saya sempat berkoordinasi dengan KPUD Bali sendiri yang menyatakan memang hingga saat ini hasil quick count sendiri ini masih terus berlangsung. Jadi belum sementara ini belum diperoleh hasil yang pasti terkait dengan kemenangan dua paslon Gubernur Bali yang hari ini bertarung, yakni antara Made Mulyawan dan juga Putu Agus Suratnyana yang diusung oleh Kim, dan juga pasangan Iwayan Koster dan Giri Prasta yang diusung oleh PDI Perjuangan. Karena dari tadi kami juga pantau di situs KPUD Provinsi Bali ini masih dilakukan rekap daripada formulir C yang didapat dari TPS-TPS di 9 kabupaten kota Sebali. Rifana, kalau bicara bagaimana kedua paslon antara kemudian Made Mulyawan dan juga Iwayan Koster meraih simpati, tentunya tidak terlepas dari bagaimana hasil Pilpres dan pemilu legislatif pada bulan Maret lalu, di mana PDIP sendiri masih berjaya pada pemilu legislatif, yang mana berada di urutan pertama jauh meninggalkan suara untuk Partai Golkar, kemudian Gerindra, ada Partai Demokrat, meski kemudian pada Pilpres sendiri pasangan yang diusung Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sendiri unggul melawan dari calon PDIP yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di mana itu diusung oleh PDI Perjuangan sendiri. Rifana, terkait profil masing-masing dari kandidat ini memang cukup pengalaman di bidang politik, baik Made Mulyawan dan juga Agus Suratnyana serta Iwayan Koster dan juga Giri Prasa, di mana Made Mulyawan sendiri ini optimis karena dia adalah ketua DPD Gerindra Bali yang sukses membawa kemenangan pada Pilpres kemarin, dan juga wakilnya juga itu adalah sebagai mantan Bupati Buleleng 2 periode. Sementara itu juga pesaingnya yaitu dari Iwayan Koster dan juga Giri Prasa ini masing-masing adalah merupakan Bupati Provinsi Bali yang periode 5 tahun kemarin, termasuk juga Bupati wakilnya itu Iwayan Giri Prasta. Nyoman Giri Prasta ini adalah Bupati untuk dua periode di Bupati Badung sendiri. Baik. Dan kalau bicara tentang bagaimana kemungkinan mendapatkan suara ini, memang kedua paslon ini berusaha untuk meraih suara di masing-masing kabupaten kota Sebali, di mana di Denpasar sendiri ini adalah merupakan suara dari kandang Degajah sendiri yang merupakan atau Made Mulyawan yang merupakan asli dari kota Denpasar. Baik. Sementara Iwayan Koster sendiri itu berasal atau putra daerah dari Buleleng. Namun kita belum dapat memastikan untuk saat ini kedua paslon ini siapa yang kemudian lebih unggul, karena dari KPUD sendiri belum mengeluarkan hasil sementara siapa jumlah dari kedua paslon ini. Rifana. Baik, terima kasih. Sebelumnya Damar Sinuko melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Ada Noval Zakwan dari Medan, Sumatera Utara, dan Ayu Dewi dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali, teman-teman.
Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia dan kali ini saya akan mengajak Anda melihat kembali posisi terakhir hasil hitung cepat atau quick count dari 4 lembaga survei resmi yang bekerja sama dengan CNN Indonesia di Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Kita akan melihat hasil hitung cepat terbaru untuk wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu. Ini versi SMRC atau Saiful Muzani Research and Consulting. Ridwan Kamil Suswono di 40,75. Kembali lagi ke SMRC dulu. Baik, kita bisa lihat SMRC. Oke, kita beralih ke SMRC terlebih dahulu. Bisa ditampilkan. Kita akan lihat hasil quick count dari 4 lembaga survei yang sudah bekerja sama dengan CNN Indonesia. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu. Oke, kita lihat ini adalah versinya, langsung kita tunjukkan ya. Versinya Carta Politika, Indikator, LSI dan juga SMRC. Ini sudah langsung Ridwan Kamil Suswono, versinya Carta Politika ada di 39,25, Dharma Pongrekun Kunwardana di 10,60, kemudian Pramono Anung Rano Karno 50,15, suara masuk 100%, Indikator di 39,53 untuk RK Suswono, kemudian Dharma Kun ada di 10,61, Pramono Rano di 49,87%, suara masuknya 100%. Kemudian LSI atau Lembaga Survei Indonesia RK Suswono di 39,29, kemudian Dharma Kun di 10,61, Pramono Rano di 50,10%, suara masuknya 100%. Kemudian SMRC Anda bisa lihat di 38,80% untuk RK Suswono, kemudian Dharma Kun di 10,17, sementara Pramono Rano di 51,3%, suara yang sudah masuk 100%. Ini bisa dikatakan ada hasil hitung cepat yang tidak bisa disimpulkan begitu ya. Kita belum bisa menyebut apakah Pilgub DKI Jakarta akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran karena ada rentang margin of error sekitar 1% yang nanti akan dibuktikan ataupun dihitung secara manual terlebih dahulu. Jadi hasil hitung manual dari KPU itu yang akan menjadi benchmark ataupun menjadi pegangan bagi KPU untuk menentukan apakah Pilgub DKI Jakarta berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Kita lihat ke Jawa Tengah, kita lihat Provinsi Jawa Tengah ya, hasil quick count-nya ya, hasil hitung cepatnya dari 4 lembaga survei yang bekerja sama, ada Paslon 1 Andika Perkasa Hendar Prihadi dan Paslon 2 Ahmad Lutfi Tachiasin versi Carta Politika, Andika Hendi di 41,56%, Lutfi Tachiasin di 58,44%, suara masuk 100%. Kemudian di versi Indikator, Andika Hendi di 41,69%, sementara Lutfi Tachiasin di 58,31%, suara masuknya 100%. Untuk LSI atau Lembaga Survei Indonesia, Andika Hendi di 40,62%, sementara Lutfi Tachiasin di 59,38%, suara yang masuk 100%. SMRC di 40,86% untuk Andika Hendi, sementara Ahmad Lutfi Tachiasin di 59,14%, suara masuk 100%. Dari hasil hitung cepat ini bisa disimpulkan sementara bahwa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahmad Lutfi Tachiasin unggul sementara versi hitung cepat atas paslon Andika Hendar Prihadi di pemilihan gubernur Jawa Tengah ya. Tapi kita masih menunggu hasil resmi dari KPU. Kita lihat, kita ke Banten, dari Jakarta ke Jawa Tengah, kembali lagi ke Banten. Ada 2 paslon, kita lihat hasil hitung cepat dari Carta Politika, suara yang sudah masuk 100%. Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi 42,48%, sementara Andra Soni Ahmad Dimiati di 57,52%. Dari hasil hitung cepat ini bisa disimpulkan bahwa paslon Andra Soni Ahmad Dimiati yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus unggul sementara versi hitung cepat di pemilihan gubernur Banten. Kita lihat Sumatera Utara, kita beralih ke Pulau Sumatera. Sumatera kita lihat Bobi Nasution dan Surya. Ini paslon 1 Edi Ramayadi Hasan Basri Sagala
paslon 2, Bobi Nasution Surya mendapatkan 62,63%, sementara Edi Ramayadi Hasan Basri di 37,37%. Ini adalah versi indikator suara yang sudah masuk, belum 100% ya, 96,33%. Tapi kalau dari hasil hitung cepat ini, bisa disimpulkan sementara bahwa paslon Bobi Nasution dan juga Surya unggul sementara di pemilihan Gubernur Sumatera Utara, ya, versi hitung cepat. Dan setelah ini kita akan berbincang dengan para narasumber saya apa yang membuat PDI Perjuangan kebobolan di kandang banteng di Provinsi Jawa Tengah setelah 26 tahun dan bagaimana kemudian peluang jagoan dari PDI Perjuangan melawan jagoan dari Kim Plus di Pilkada Jakarta yang tampaknya sangat ketat sekali. Belum bisa disimpulkan apakah Pilgub DKI akan 1 putaran atau 2 putaran. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pesta Demokrasi kembali digelar bertajuk Pilkada Serentak 2024. Sebanyak 37 provinsi serta 508 kabupaten kota mengundang warganya kembali datang ke bilik suara. Dibayang-bayangi kompetisi Pilpres sebelumnya, keseruan Pilkada ternyata juga sama panasnya. Pergulatan politik antara Koalisi Indonesia Maju Plus dengan PDI Perjuangan masih jadi yang utama. Benarkah dugaan campur tangan Prabowo dan Jokowi serta dukungan politik Anies Baswedan di Jakarta turut menghiasi pertarungan Pilkada Ibu Kota? Lantas mengapa setelah 26 tahun PDI Perjuangan menjaga kandang banteng, baru kali ini justru kebobolan di Jateng? Perebutan tahta PDI Perjuangan versus Kim Plus di Pilkada Jateng dan Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Aditya Perdana, dosen ilmu politik FISIP UI. Selamat malam Mas Aditya. Ada Bang Hendarsam Marantoko, Ketua DPP Partai Gerindra. Selamat malam Bang Hendarsam. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang pemenangan pemilu, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Adian Apitupulu, Ketua Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Adian. Malam. Dan Direktur Merdeka. Eksekutif dari Carta Politika Bang Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Seto. Malam Nana. Oke, dan seperti biasa karena pemilih muda ini yang menentukan suara di seluruh daerah. Karena pemilih muda jumlahnya hampir 50% ya di Pilkada Serentak 2024 bergabung langsung malam ini di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Teman-teman dari Budi Luhur nanti boleh ikut berinteraksi ya bersama dengan para narasumber, boleh ikut bertanya, boleh ikut mengungkapkan pendapatnya, boleh bingung juga kenapa hasil dari Pilkada ini agak berbeda ya, ada fenomena-fenomena yang mungkin kita tidak perkirakan begitu ya. Saya mau langsung saja ke Bang Adian. Bang Adian, kalau tadi kita sudah lihat hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei yang bekerja sama dengan CNN Indonesia, data masuknya sudah 100% menunjukkan keunggulan sementara dari paslon 3 Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Bagaimana kemudian PDI Perjuangan menanggapi hasil hitung cepat ini? Ini belum sampai 50% nih Bang, 50% per 1. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kader PDI Perjuangan yang sudah berjuang luar biasa, dikeroyok, diintimidasi dan sebagainya dan itu para ksatria menurut saya. Dan tetap menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan dalam koridor perjuangan kita, tidak menggunakan money politik, tidak menggunakan intimidasi, tidak mengancam kepala desa dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi salam hormat saya untuk seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun. Nah untuk di Jakarta menurut saya potensi 1 putarannya sangat besar. Betul masih ada ruang margin error 1, sekian %, tapi dia bisa ke atas bisa ke bawah. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya dari seluruh lembaga survei yang melakukan quick count, exit poll dan bla 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 yang lainnya 6-2 ya. 6 mengatakan sudah di atas 50, cuma 2 yang mengatakan di bawah 50. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Tapi memang menurut saya tuh keren banget ya, karena kita tuh cuma melawan sekian banyak partai kan. 12 partai politik. Waduh, gagah banget lah.
Di hampir di banyak tempat. Di Jakarta kita melawan 12 partai politik, di Kabupaten Bogor kita melawan 17 partai politik, di Jawa Tengah kalau tidak salah 12 juga ya. Jadi ini gagah buat PDI Perjuangan. Kita terhormat dan kita masih akan menunggu hasilnya sampai terakhir. Di beberapa wilayah kita sedang data satu persatu. Kalau tidak salah di Jawa Tengah itu kita start 19 kabupaten kita menang. Di Bali itu kita cuma kalah 1, kita merebut dari Gerindra 1 kabupaten. Kemudian di Kalbar itu kita kalah 2 kalau tidak salah dari semua. Nah ini sedang kita hitung semuanya. Tapi kehormatan luar biasa lah buat mereka yang tetap bertarung dan gagah berani walaupun dikeroyok. Merdeka. Oke, khusus untuk Jakarta ya, kita bicara lebih khusus Jakarta dan nanti Jawa Tengah. Tapi untuk Jakarta, apakah kemudian hasil ini sesuai dengan prediksi dari PDI Perjuangan? Sebenarnya kita berharap di atas itu ya. Kita berharap di atas itu, tapi dinamikanya dan ya. Apa? Apa tuh? Ya, gini, yang bekerja. Dinamikanya apa nih? Demokrasi itu hasil atau proses? Proses dong. Oke, artinya prosesnya yang kita lihat gitu loh. Prosesnya yang kita lihat. Jadi hasilnya nggak penting? Apa? Bukan hasil tidak penting. Bahwa nilai dan kualitasnya itu dari prosesnya. Dalam pilkada pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pertarungan dan tingkat kesatriaan kita dalam bertarung dalam konteks pemilu itu dalam proses itu gitu. Nah di banyak tempat termasuk di Jakarta kita melihat banyak sekali indikasi-indikasi, cerita-cerita yang sedang kita kumpulkan semua bukti-buktinya di mana ada banyak. Indikasi apa kecurangan? Indikasi kecurangan. Kecurangan itu kan tidak cuma dalam proses penghitungan toh, tapi dalam proses dari awal sampai akhir dan sebagainya. Kita sedang kumpulkan dan kita sudah siapkan tim hukum untuk bertarung di seluruh daerah. Baik. Kita siap menggugat dimanapun. Oke, jadi untuk Jakarta PDI Perjuangan tetap mengklaim bahwa ini sudah menang 1 putaran ya. 1 putaran. Meskipun dari lembaga survei belum bisa memutuskan. Nanti saya akan tanya spesifik ke Mas Toto ya. Begitu ya, Bang Adian ya? Iya, tapi gini Mas. Tadi kita lihat ya, bagaimana kemudian survei itu jungkir balik. Banten jungkir balik, NTB jungkir balik. Di banyak tempat itu jungkir balik apa? Berputarnya itu 180 derajat. Kalau kita kumpulkan seluruh pengamat dan lembaga survei juga kaget-kaget. Ada sesuatu luar biasa yang bermain di hari-hari akhir gitu. Dan itu terjadi di hampir semua tempat kok. Misalnya kita bicara Tegal. Tegal itu yang dilawan, yang maju itu Mujab ya. Mujab itu anak tenaga kerja wanita. Anak TKW di luar negeri. Apa? Mahasiswa saya. Oh ya mahasiswanya ya, dia keren banget, masih muda, dia bertarung dan dia melawan adik kandungnya kalau tidak salah, adik kandungnya Sekjen Gerindra dan lawannya itu di-endorse oleh Jokowi juga. Gitu, lihat apa keberanian Mujab ini nggak ada lawannya nih. Anak muda, pinter, cerdas, berani dan dia tidak gentar. Betul dalam perhitungan terakhir dia kalah. Tapi kekalahan yang terhormat, kekalahan yang membanggakan, kekalahan seorang satria tidak perlu kita tangisi. Baik. Saya mau ke Bang Doli, kita bicara spesifik soal Jakarta ya Bang Doli. Ini agak menarik ya ketika RK pertama kali dibawa oleh Koalisi Indonesia Maju Plus di endorse begitu ya, elektabilitasnya itu paling tinggi dibandingkan dengan paslon lain, dibandingkan paslon 2 dan juga 3. Tapi kemudian perlahan merosot pada saat kampanye dan sekarang hasil hitung cepat hasilnya malah lebih di bawah begitu ya. Ini kalkulasinya meleset nggak dari kalkulasi politiknya Golkar? Sebelum saya masuk ke sana, tentu pertama juga kita memberikan apresiasi luar biasa ya buat Indonesia yang melaksanakan pilkada, terutama rakyat Indonesia ya. Kita melihat dinamikanya terkendali, nggak ada polarisasi, nggak ada yang ribu-ribu rame-rame, alhamdulillah. Gitu. Nah, cuman yang kita khawatir itu sebenarnya soal tingkat partisipasi pemilih aja yang rendah. Di gitu. Jakarta tingkat partisipasinya meningkat ya, Mas Toto ya? Enggak, turun. Turun ya justru turun. ya? Seluruh Indonesia turun. Semua daerah turun. Seluruh daerah turun, itu yang saya kira juga PR kita ke depan. Yang kedua soal DKI, ya tentu kita berharap bahwa hasil quick count ini akan bisa bisa berubah nanti di real count. Apalagi kalau misalnya ada peluang kita bisa masuk ke putaran kedua, tentu kita akan melakukan konsolidasi yang lebih intensif lagi di pemenangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini. Apa evaluasinya nih dari elektoral yang sangat tinggi kemudian merosot pada saat kampanye dan di hasil hitung cepat malah
tidak maksimal. Apa yang salah di sini? Yang menjadi miskalkulasi apa? Enggak, ini yang sekarang ya tentu kan kita belum bisa mau menyampaikan kesimpulannya apa ya. Didukung 12 parpol loh, parpol-parpol besar. Iya. Apa yang salah di sini? Nggak tahu, kita belum bisa mengevaluasi mana yang salah. Justru kita mau lihat sekarang kan masih yang kita dapat ini kan baru quick count ya. Iya. Nah tentu nanti akan kita lihat real countnya seperti apa. Sambil kita berharap memang ini bisa masuk di 2 putaran sehingga nanti evaluasi yang kita lihat apa titik lemah sampai pada akhir kenapa kita bisa merosot, itu nanti akan kita evaluasi pada menghadapi putaran kedua. Apakah memang kekurangan logistik atau memang mesin parpol tidak bekerja atau gimana? Atau kebanyakan pilkada jadi nggak fokus gimana? Nah, nanti makanya itu yang nanti akan kita evaluasi. Sekarang saya belum bisa menyampaikan evaluasi kesimpulannya seperti apa. Tapi tren penurunan itu sudah dilihat ya? Enggak sebenarnya. Di internal Kimples dan juga Golkar. Kalau sampai terakhir semua perangkat kerja dari pemenangan Pak Ridwan Kamil Sosno ini bisa bekerja, koordinasi dan konsolidasi antar partai politik pendukung juga masih terus dilaksanakan. Terus kemudian kalau lihat dari misalnya media-media kampanye segala macam, justru kita di terakhir kan sangat intensif ya. Nah ini yang nanti saya kira akan menjadi bahan evaluasi kita. Jadi kalau dari segi kinerja dan kerja tim pengoperasian dari pemenangan ini semuanya on the track. Oke, semuanya on the track itu klaimnya Golkar. Nanti saya mau tanya ke Bang Hindarsam. Tapi kalau tadi dari paslon 3 dari PDI Perjuangan mengklaim bahwa mereka bisa optimis menang 1 putaran. Kalau dari paslonnya RK gimana dari Golkar? Ya kita akan lihat nunggu real count. Sepertinya kan kalau tadi lihat dari hitungan quick count yang ada margin error 1% sekian, ini kan memang belum ada kepastian siapa yang menang. Kita tanya lembaga survei juga belum bisa ada yang menyimpulkan kalau quick count itu bisa menentukan kesimpulan akhirnya 1 putaran atau 2 putaran. Jadi nggak bisa nih diklaim menang 1 putaran ya. Tetap percaya bahwa ini akan 2 putaran kalau dari Golkar. Mudah-mudahan begitu. Oke, saya mau ke Bang Hindarsam ya. Bang Hindarsam, partai pendukung RK ini jumlahnya 12 parpol. Salah satu yang mendorong adalah Ketua Harian Partai Gerindra namanya Pak Sufmi Dasko Ahmad. Mendorong RK ketika maju di Jakarta. Apakah kekalahan ini atau ketidakunggulan ini memang karena mesin partai koalisi ini pada macet semua ya? Satu bahwa kalau kita bicara secara sistem bahwa ya bukan Pak Dasko saja yang menginisiasi ini. Jadi memang kesepakatan daripada 12 parpol tersebut ya untuk mengajukan Pak RK ke situ. Jadi kita harus klarifikasi masalah itu. Yang kedua, elemen kemenangan itu kan banyak. Bahwa memang secara struktur 12 partai yang memang mendukung dan mengusung Pak RK Soswono. Nah, tapi banyak elemen lain yang memang harus seperti yang Bang Doli sampaikan, memang banyak elemen lain yang harus kita evaluasi ke depannya. Di mana tadi disampaikan bahwa di awal elektabilitas dari Pak RK itu besar ya kan, kemudian trennya ya kan dari teman-teman itu trennya Pram dan Dul itu mulai beranjak naik, ya itu akan menjadi evaluasi kita bersama-sama bahwa artinya kita berharap ya, saya dan teman-teman di koalisi berharap bahwa ini akan 2 putaran. Tapi artinya apa, setidak-tidaknya dari 5, kalau kita bicara secara nasional dari 5 wilayah mungkin yang kita fokuskan atau yang difokuskan atau di spotlight oleh media ya kan, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, contoh seperti itu ya, skornya kan sudah 4-1 kan gitu kan, kurang lebih seperti itu. Hanya tinggal maksudnya 4 itu Kimples, iya, seperti 1 PDIP. Iya, walaupun juga itu kan tidak bisa kita anggap itu hitam putih juga seperti itu, karena di beberapa daerah saya dengan Bang Adian juga berkoalisi kan, ya, seperti itu ya kan, jadi kita nggak bisa seperti ini kan. Sebenarnya ini kan framing media-media aja sebenarnya, bahwa ini Kimples lawan PDIP. Itu kan tadi bilang dikepung. Iya, yang bilang tadi Bang Adian dikepung. Bang Adian cuma itu bukan frame media, memang pernyataan Kimples. Iya gitu Bang. Kimples mereka sendiri yang ngomong begitu. Iya. Tadi beberapa daerah kan dari kami kata media itu ya. Kasihan. Dan oleh karena itu ini untuk satu wilayah ini di DKI ya, di DKI Jakarta, kita berharap bahwa dengan margin of error yang 1% ini ya kan sangat
tipis sekali ya, sangat tipis sekali bahwa kalau kayak kita main bola, mungkin keunggulannya di babak pertama ini 1-0, ya kita mungkin bisa. Baik, jadi nggak bisa diklaim bahwa ini menang 1 putaran gitu? Ya, belum bisa. Saya rasa di tiap kubu, mungkin ya di kubu Pram Rano pasti akan mengklaim itu seperti itu. Tapi kita berharap di kubu kita juga bahwa ini akan ada 2 putaran sehingga kita bisa fokus ke DKI saja, karena yang lain kita sudah menang. Tapi kekalahannya RK Suswono ini memang faktor mesin partai yang macet. Anda nggak bisa pertanyaan saya nggak bisa jawab juga masalah itu. Karena memang macet atau? Tidak, saya rasa tidak. Kalau boleh ditanya, Bang Doli juga mungkin bisa menjelaskan bagaimana. Tapi yang kerja kayaknya cuma Golkar aja nih sama PKS. Kita nggak ngeliat ada partai-partai yang kerja nih buat RK sama Suswono. Bahkan ada beberapa petingginya yang malah justru pergi begitu ya pada saat pemungutan suara gitu. Masalah diksinya kan kayaknya ya. Nana bilang kayaknya. Pada saat kampanye Akbar kemarin bahkan ketua umum partai-partai Kimples ini nggak hadir loh. Malah justru banyak yang ke Jawa Tengah. Iya, itu kan tidak menjadi patokan atau tolak ukur ya. Nana tadi bisa ini kan kayaknya seperti ini. Ya kan artinya kalau kayaknya nggak pasti kan gitu kan. Jadi nggak bisa kita pastikan juga seperti itulah intinya ya. Jadi banyak elemen lah intinya ya, banyak elemen ya. Salah satu elemennya karena mesin partai tidak bekerja. Kata Nana. Iya. Bukan kata saya, bukan kata Bang Doli kan seperti itu. Tapi tidak ada kesengajaan ya, memang dari parpol-parpol itu sengaja mematikan mesin. Karena ada sentimen personal mungkin dengan paslonnya. Aduh. Nah, itu kan kita dapat informasi, wartawan kan dapat informasi, makanya kita klarifikasi. Tidak. Betul apa enggak? Karena kita tidak melihat keterlibatan dari petinggi Kimples nih dalam kampanye RK. Nggak ada. Jadi tetap solid, mesin partai nggak kerja, mesin partai kerja. Oke, itu klaimnya Bang. Oke, itu klaimnya Bang Hendar. Sama-sama ke Mas Toto ya, Mas Toto. Kalau dari hasil quick count dari Carta dan juga lembaga-lembaga lain begitu ya, yang kerjasama dengan CNN, memang belum bisa simpulkan bahwa ini 1 putaran atau 2 putaran. Meskipun tadi Bang Adian klaim kita menang 1 putaran, tapi yang di sini di Kimples bilang kita bisa masuk 2 putaran gitu. Ini gimana? Ya, saya hanya bisa menjawab secara keilmuan bahwa hasil dari 8 lembaga survei yang membuat quick count bisa dikatakan dalam range yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ada 6 lembaga yang mengatakan sudah di atas 50%, ada 2 lembaga yang mengatakan masih di bawah 50%. Akan tetapi kedua kubu tanda kutip tersebut sama-sama tidak bisa mengklaim bahwa ketika sudah di atas 50 sudah pasti berarti 1 putaran. Karena range-nya masih berbeda-beda. Tetapi yang bisa kita pastikan kan baru pemenang pertama memang Pram dan Dul, pemenang kedua RK dan Suswono. Artinya apa? Memang ada fenomena yang menarik kalau saya lihat tadi bahwa ada kecenderungan kita nggak bisa lagi menilai atau menempatkan pilkada dalam konteks pertarungan nasional yang notabene kemudian akan membuat analisisnya menjadi lebih dangkal. Beberapa hasil yang kita lihat dalam daerah-daerah besar yang memperlihatkan misal efek Jokowi di Jawa Tengah lebih terasa dibandingkan ketika berbicara di Jakarta, DKI. Dan ketika berbicara mengenai mesin politik per daerah juga berbeda-beda. Yang salah adalah kalau kemudian ada upaya mengeneralisasi kubu pengkubuan di level pilpres dan koalisi nasional ini menjadi sesuatu yang bisa dihitung secara matematika, itu bisa berubah menjadi sebuah blunder. Makanya saya kecam sekali Ara Sirait yang coba mengkait-kaitkan dengan upaya kubu pengkubuan, apalagi konteksnya pecah belah kalau menurut saya dan membawa isu agama misalnya ya. Ya biarkan saja dalam konteks misalnya ada kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi mendukung RK Suswono. Anies merasa lebih nyaman dan bisa kemudian rekonsiliasi dengan Ahok dalam konteks mendukung Pram dan Dul. Tapi kemudian mendikotomikan itu, membuat banteng menangis kita buktikan. Buat saya itu politik pecah belah. Dan sepertinya membawa urusan personal dalam konteks pertarungan yang sebenarnya biasa-biasa saja gitu ya. Dan saya berharap ke depan secara teknis kita sudah lihat fakta empirisnya, kesulitan-kesulitan, kejenuhan masyarakat. Wamendagri Bimaria juga kemarin sudah mengatakan
sepertinya tidak kondusif bahwa pilkada serentak diadakan di tahun yang sama dengan pilpres dengan pileg. Jadi ada fatigue voters ya, kelelahan memilih ya. Tadi Bang Doli sudah sedikit menyebutkan, itu baru salah satu indikator partisipasi publik itu turun dalam angka yang cukup lumayan. Kalau kita bedah lagi survei, Nana, di luar siapapun yang menang ya, kejenuhan ini ada potensi sebagai sebuah hipotesis membuat orang lebih ingin mobilisasi lah saya, karena saya udah malas berpartisipasi. Ketika berbicara mengenai demokrasi mobilisasi, faktor uang akan meningkat, faktor sembako akan meningkat. Dalam konteks itu, kualitas demokrasi, siapapun yang menang, mau atas nama Kim Plus, mau atas nama PDI Perjuangan, mau didukung Jokowi atau tidak, itu otomatis akan membuat kualitas demokrasi berkurang. Saya lebih sepakat teman-teman ini berhentilah masuk dalam kubu-pengkubuan atau pengkotakan itu lagi, ya sudah susun bersama-sama bagaimana kualitas mengenai penjadwalan mengenai pilkada, pileg dan pilpres dengan lebih berkualitas. Oke. Tapi kalau misalnya dari analisisnya ya, kita baca ya Mas Toto ya, kalau misalnya kita memang dihitung cepat kan nggak kelihatan, tapi kan kelihatan tuh daerahnya per daerah, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur begitu ya. Saya ingin tanya ya, apa yang membuat kemudian suara Pram Prano lebih tinggi dibandingkan dengan RK Suswono? Faktor-faktor apa sebetulnya? Momen awalnya menurut saya sudah anti klimaks buat RK dan Suswono. Kalau kita ingat sejarahnya, RK dan Suswono, RK itu ingin maju di Jawa Barat. Kemudian disepakatilah bergeser ke DKI. Kenapa RK mau bergeser dari Jawa Barat yang sudah hampir pasti menang? Kenapa? Karena DKI kemungkinan saat itu lawannya adalah kalau nggak Kota Kosong atau Dharma Pongrekun. Yang kita tahu juga sempat verifikasi awal tidak lolos, lalu kemudian menjadi lolos. Dan semua orang mengatakan sudah hampir pasti menang kalau melawan Dharma Pongrekun. Keputusan MK keluar, tiba-tiba keluarlah PDI Perjuangan dengan Pramono Anung. Dan pembicaraan saat itu energinya terpusat malah kemudian ke Pram dan Dul karena dianggap ini mengagetkan. Pada titik itu saya merasa elemen of surprise-nya ada ya? Iya, elemen of surprise-nya ada. Yang kedua yang saya sayangkan dari Kang Emil, saya kenal lama dengan Kang Emil, karena rentetan peristiwa yang seperti itu, saya melihat Kang Emil energinya tidak seperti biasanya untuk bertarung. Makanya saya kritik di media, Kang Emil dibanding sibuk cari gelendotan di atas, makan padang dengan Pak Prabowo, di endorse oleh Pak Jokowi di kafe. Jakarta itu sejarahnya selalu memperlihatkan yang menang itu yang bisa lebih banyak titiknya ketika kemudian turun ke bawah. Karena cuma 267 kelurahan, 44 kecamatan. Beda dengan misalnya maju di Jabar, waktunya pasti kurang kalau hanya belusukan dan lain-lain. Itu yang menurut saya berbeda dengan Emil yang dulu ketika berjuang wali kota sebagai sosok yang menjadi kuda hitam dan lain-lain. Dan itulah ketika Pak Jokowi mengendorse langsung seakan-akan menjadi jurkam ya, levelnya seorang mantan presiden. Ara Sirait dengan demikian gagahnya lalu mengatasnamakan Prabowo dan Jokowi. Pada titik itu menurut saya Emil terlihat sebagai subordinat dan itu malah menjadi bumerang. Bandingkan dengan survei yang dirilis terakhir, kenaikan malah bukan terjadi dalam pasangan yang didukung oleh Jokowi dan disuarakan oleh Ara Sirait, malah kemudian suaranya turun dibanding survei, malah itu menaikkan suara Pram dan Dul karena Pram dan Dul menggunakan strategi sebaliknya. Ingin melepaskan diri, tidak mau dikonotasikan hanya menjadi PDI Perjuangan, tapi bisa merangkul semua. Oke, jadi memang terlihat Pram dan juga Dul kemarin melepaskan diri ya dari baju PDI Perjuangan ya, mencoba untuk melepaskan diri. Narasi yang terakhir masuk itu ketika digembar-gemborkan sebagai anak buah Megawati melawan anak buah Prabowo dengan Jokowi. Lalu kemudian masuk narasi baru. Tidak, saya pemimpin yang bisa mempersatukan dua kubu yang sempat terbelah, yaitu Ahokers dan anak Abah. Buat saya itu terobosan luar biasa. Oke, baik. Saya mau ke Mas Aditya. Mas Aditya, tadi udah disinggung sebetulnya ya sama Mas Toto soal endorsement dari Pak Jokowi. Kita tahu bahwa pasangan RK Suswono di-endorse oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sampai keduanya turun gunung. Kemudian pasangan Pram dan juga Rano di-endorse oleh Anies dan juga Ahok gitu ya, atau Basuki Cahayapurnama. Tapi kalau dilihat dari hasil hitung cepat ini, Anda bisa menyimpulkan nggak bahwa kotel efek ataupun pengaruh elektoralnya Anies Ahok lebih kuat dibandingin dengan Pak Jokowi? Saya menduga iya, ketimbang memang endorsementnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo lebih cenderung Anies dan juga Ahok ya. Kenapa demikian? Bahkan jauh sebelum semua, mungkin sekitar tahun 2019
23 gitu ya, atau bahkan mungkin juga setelah Pak Anies selesai di dalam Pilpres dan beliau juga ingin maju untuk di Jakarta, itu kan surveinya memang sangat tinggi sekali Pak Anies. Pak Anies itu sudah survei di atas 45%, Mbak. Jadi menurut saya adalah disitulah modal yang paling kuat terkait dengan konteks itu. Tahan dulu ya, Mas Aditya, nanti saya akan bergabung lagi ke Anda, tapi kita harus bergabung dulu ke Medan, Sumatera Utara, di mana menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, akan menggelar konferensi pers menanggapi hasil hitung cepat keunggulannya di Pilkada Sumatera Utara. Kita dengarkan sama-sama. Yang pasti ingin saya ucapkan pertama sekali rasa hormat kepada Ketua Tim Pemenangan yang sudah luar biasa, beliau juga sebagai menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI, mundar-mandir Medan, Jakarta, keliling juga di Sumatera Utara, energi, pikiran yang luar biasa beliau curahkan untuk tim pemenangan Bobi Surya. Kami ucapkan terima kasih dan rasa hormat yang kurang lebih 60 hari ini memimpin kami semua dalam tim pemenangan Bobi Surya. Dan tentu rasa hormat yang kami berikan juga kepada partai politik, pengusung dan pendukung, berkhusus Partai Gerindra, tempat saya bernaung. Saya ucapkan rasa hormat kepada Partai Gerindra, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, beserta seluruh jajaran Partai Gerindra di Kabupaten Kota, dan terkhusus kepada Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto. Tentu kami rasa hormat kami bisa mendapat tugas mendapat mandat sebagai calon gubernur, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini hasil yang bisa kami berikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas yang sama-sama, tugas yang mulia yang bisa kami kerjakan ke depannya. Begitu juga rasa hormat kami kepada Partai Golkar. Selama ini Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Bang Ijek, dengan seluruh Partai Golkar Kabupaten Kota, yang juga kader Golkar yang hari ini menjadi calon gubernur yang mendampingi, calon wakil gubernur yang mendampingi saya. Terima kasih banyak kepada Partai Golkar yang sudah memberikan sumbangsi pikiran dan tenaganya kepada kita semua. Partai Demokrat tentunya sudah menyumbangkan Bang Hinca tadi sebagai ketua juga. Partai PKS yang juga sudah sangat luar biasa mensupport dan mengisi tim ini dengan sangat luar biasa. Partai PAN, apalagi ya, PSI, Perindo. Baik, itu tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, serta Cawagup Surya setelah dinyatakan unggul sementara dalam versi hitung cepat di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Kita akan kembali lagi ya, Mas Aditya. Mungkin tadi bisa diteruskan, jadi pengaruhnya Anies dengan Ahok itu lebih kuat dibandingkan pengaruhnya Pak Jokowi di Jakarta ini ya? Iya, saya ingin balik lagi untuk mengatakan bahwa sebelum perhelatan pilkada itu dimulai, memang posisi Anies itu sudah tinggi, di atas 45%, bahkan sebelum ada usaha untuk membatalkan Anies sebagai calon, itu memang sudah tinggi, itu satu. Yang kedua adalah ketika misalkan di tengah perjalanan, itu kan terbelah ya. Kalau beberapa lembaga survei bilang terbelah antara suaranya Anies itu atau disebut dengan anak abah itu ke Pram dan juga ke Ridwan Kamil. Nah, momentumnya menurut saya adalah ketika misalkan pada waktu itu Pram datang dan juga tertawa gitu ya dengan Anies di rumahnya, itu menurut saya menjadi pembuktian bahwa ini larinya kemana. Nah, itu yang menurut saya menjadi sangat penting, bahwa endorsementnya Anies jauh lebih mudah diterima ketimbang Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi nggak bisa masuk di arenanya RK dan juga Suswono? Karena memang Pak Jokowi itu
relatif sudah terlalu jauh gitu ya dengan konteks sebagai mantan gubernur Jakarta. Gitu ya. Ketimbang memang Anies yang memang Pilpres dia menang di Jakarta. Terus yang kedua adalah sebelum mencalonkan dia juga sudah tinggi. Jadi modalnya memang anak abah itu cukup lumayan, dan menurut saya itu cara yang strategi yang pas gitu ya untuk mendekatkan Anies dengan pemilihnya, Pram. Oke, jadi dengan keunggulan yang mencapai dihitung cepat antara 49 sampai 50, Anda melihat itu ada lompatan suara ataupun pergeseran dari pendukungnya Anies ke Pram Rano begitu? Iya, saya menduga Kan kita itu nggak bisa lihat di surveinya kan, ya, belum betul, sempat karena disurvei. beberapa survei itu kan menyebutkan undecided-nya itu di minggu-minggu terakhir ya. Saya nggak tahu Mas Toto juga termasuk atau tidak. Itu kisaran di sekitar 15 atau bahkan 16%. Nah itu larinya itu bisa jadi ke Pram gitu ya. Itu yang kita bisa perhatikan. Oke, jadi memang berarti sokongan ataupun endorsement-nya Anies terhadap Pram dan juga Rano itu yang membantu mereka untuk bisa melompat di hari-hari akhir ya. Tapi kan kalau kita lihat ada juga surat dukungan dari Pak Prabowo ke Ridwan Kamil tuh dan juga Suswono di hari-hari akhir. Kenapa ya? Padahal Pak Prabowo kan di Pilpres kemarin suaranya ketat dengan Anies Baswedan. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak begitu relevan karena meskipun Pak Prabowo itu dalam konteks presiden gitu ya, mungkin bisa jadi tingkat loyalitas dan soliditas dari pemilihnya juga sudah kuat gitu ya, sehingga kemudian tidak memudahkan bagi pemilihnya untuk geser lagi gitu ya. Itu yang kita bisa lihat ya. Sehingga memang ini efek yang menurut saya menjadi sangat penting dan menarik gitu ya, kenapa kemudian pergeseran pemilihnya juga relatif sudah solid gitu ya. Oke, kalau tadi analisisnya Mas Aditya bahwa memang salah satu penyumbang suara terhadap Pram Rano itu adalah dukungan dari Anies Baswedan dan juga anak abah, bahkan Sekjen PDI Perjuangan mengatakan bahwa terima kasih relawan Mas Anies begitu ya. Nah, Bang Adian melihat ataupun dievaluasi di internal PDI Perjuangan memang ada faktor itu ya, faktor dukungan Anies dan juga anak abah itu yang membantu pemenangannya Mas Pram dan juga Bang Rano. Secara umum memang kita berterima kasih pada warga Jakarta ya, bahwa yang mereka lihat adalah calon gubernur yang intensif bertemu dengan rakyat, bukan calon gubernur yang dapat surat, bukan yang diajak makan oleh mantan presiden, bahkan bukan calon gubernur yang kemudian didukung dengan masuk pada wilayah-wilayah SARA, gitu loh. Nah ini kan artinya menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta itu nggak gampang lah, nggak gampang kemudian diiming-imingi dengan isu SARA, diiming-imingi dengan mantan presiden, dapat surat dari presiden dan sebagainya. Mereka realistis, rasional, dia lihat siapa yang memang rajin mendatangi mereka, bertemu setiap hari. Artinya bahwa Pramono dan Bang Dul ini melawan surat dan endorse-endorsan dan isu SARA itu dengan kerja kerakyatan yang tidak tertandingi. Tapi faktor itu tadi dukungannya mantan gubernur DKI Jakarta, dukungannya Anies Baswedan dan anak abah masa nggak membantu? Bahwa dukungan Anies Baswedan, dukungan anak abah itu kan tidak dukungan yang muncul tiba-tiba tanpa proses. Mereka pasti melihat dong, Mas Pram ini bagaimana, Bang Dul ini bagaimana gitu loh. Kalau kemudian Bang Dul dan Mas Pram ini nggak tak di hati mereka juga mereka tidak akan mendukung. Nah begitu dia tak nyambung gitu loh. Seperti yang disampaikan Toto tadi, mereka menyatukan pendukung Ahok dan pendukung Anies yang terbelah sekian lama, yang kemudian mau coba-coba lagi dipertajam dengan isu SARA dari mereka, dari salah satu menteri yang mendukung Ridwan Kamil. Menurut saya nggak kena itu gitu. Itu nggak kena. Dan keren lah masyarakat Jakarta ini keren. Mereka mampu menempatkan masalah pilkada ini pada porsinya. Ini pilkada. Sudahlah nggak ada surat-suratan, nggak endorse-endorsan segala macam. Kami mau lihat calon kepala daerah yang akan memimpin kami mengelola 90 triliun APBD buat kami itu yang memang rajin turun, belusukan, bertemu rakyat dan sebagainya. Bukan yang rajin terima surat gitu loh. Kayak begitu aja. Baik, itu sih, saya pikir tidak masalah ya, endorsement, upaya membangun kekuatan mesin politik dalam jumlah lebih besar. Tapi jangan ada upaya generalisasi bahwa semua harus disamakan dengan kekuatan di dalam Pilpres. Apalagi mengatasnamakan dengan narasi sesat bahwa kalau yang dimajukan sebagai calon gubernur atau bupati wali kota
berbeda dengan koalisi pendukung presiden, maka nanti program nggak berjalan. Tidak ada ceritanya. Yang namanya presiden itu pasti ditakuti oleh siapapun yang kemudian sudah terpilih menjadi gubernur, bupati, wali kota. Mereka takutnya sama presiden, menteri keuangan, sama mendagri. Karena memang mereka baru bisa bekerja kalau kemudian ada koordinasi. Jadi jangan ada upaya generasi seperti itu. Yang kedua, endorsement ini jangan dibuat seperti instan dengan cara seperti membeli. Saya sebut nama lah. Kok tiba-tiba seperti ada seorang Raffi Ahmad yang sekarang sudah jadi utusan khusus presiden, di mana-mana itu kayak jadi paket endorser, yang tiba-tiba seakan-akan bisa membeli suara publik. Itu bisa dilihat loh, di beberapa daerah perlawanan muncul dari para influencer yang saya tahu cukup kritis dalam memahami isu-isu politik. Karena mungkin ada rasa muak bahwa orang ini sudah bekerja sebagai utusan khusus presiden, malah memberikan endorsement seperti sebuah paket hemat atau paket yang bisa digunakan di mana saja dengan modal teriak-teriak begitu misalnya mengendorse. Kalau ingin mengendorse, lakukanlah itu secara cerdas dan memberikan pendidikan politik. Contoh tadi, yang menarik ketika Anies mendukung itu kan bukan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan seperti Raffi memberikan endorsement. Atau tiba-tiba Pak Prabowo dibocorkan suratnya begitu. Karena saya percaya Prabowo jauh lebih punya jiwa kenegarawanan dibandingkan mantan presiden yang memang belak-belakan cawe-cawe. Jokowi, udah sebut saja namanya. Dan itu yang membedakan. Yang menarik ketika Anies masuk itu, bukan Aniesnya tiba-tiba secara mengejutkan mendukung. Tapi narasinya menjadi rekonsiliasi antara anak Abah dengan Ahokers. Karena ada kesamaan isu. Ketika berbicara mengenai sepak bola, ketika berbicara mengenai program yang Pram berbicara mengenai saya akan melanjutkan terkait dengan petugas oranye karena legasi Ahok yang bagus sekali menurut saya. Tapi bicara mengenai Jaklingko, integrasi terkait dengan transportasi, saya ambil langkahnya Anies. Pada titik itu kan bersatunya kubu pengkubuan, tokoh antar tokoh, itu bukan karena membeli, bukan karena dorongan dari atas, tapi karena kesamaan sikap. Dan ketika itu terjadi, saya pikir pendidikan politik juga didapatkan. Bang Doli, jadi budaya endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dan beberapa influencer seperti salah satunya adalah utusan khusus presiden, itu kan memberikan budaya pendidikan politik yang kurang baik begitu ya. Dan nyatanya juga tidak terbukti di DKI Jakarta untuk paslon Anda, ini gimana? Nggak bisa dibilang baik atau tidak baik. Karena begini, dalam kompetisi, apalagi seperti kompetisi politik, pilpres, pileg, pilkada, semua orang yang ikut berkompetisi itu kan ingin menang. Tidak ada orang atau partai politik, gabungan partai politik ingin bertanding di pilkada atau pasangan calon itu tidak ingin menang. Nah maka kemudian semua strategi taktik itu dilakukan, ya termasuk mencari dukungan orang-orang yang kita anggap punya basis konstituen gitu loh ya. Kan nggak ada bedanya juga sebenarnya kan antara Ridwan Kamil dan Pak Susono didukung oleh sekian tokoh, sama juga dengan sana juga didukung sekian tokoh. Nah tinggal persoalannya apakah dukungan-dukungan tokoh itu sejauh mana bisa dikapitalisasi kan, itu aja kan. Itu yang nanti saya katakan tadi, kita belum tahu nih. Ini kan baru analisis saja, apakah memang benar dukungan tokoh antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu lebih efektif dibandingkan dengan dukungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu kan kita belum bisa memastikan juga. Tapi itu sesuatu yang memang biasa saja dilakukan untuk meraih kemenangan, kira-kira begitu. Tapi juga kali ya, boleh nggak? Iya, silakan. Gitu, kalau menurut gue ya, proses bergabungnya Anies mendukung Mas Pram dan Bang Dul ini proses transparan. Ada program-program yang mereka bicarakan, seperti yang disampaikan tadi oleh Toto tentang Jaklingko. Maksudnya programnya diadaptasi ya? Iya dong. Ya, ayo kita duduk bareng, kita ngobrol gitu loh. Itu pertama. Nah terus kedua, gagasan-gagasan ide ini yang dipertemukan inilah yang kemudian menjadikan pilkada kita rasional. Pendekatannya itu gagasan, ide, jumlah pertemuan terhadap rakyat, programatik itu. Jadi tidak persoalan saya tokoh, saya dukung, tidak. Mereka bicara tentang banyak apa yang rumah apa itu? Apa sih? Salah satu yang
mau dilanjutkan itu apa? Kampung Bayam. Itu dia, aduh, lu ya Kampung Bayam, Jack Linko banyak. Itu dibicarakan gitu loh. Nah ini yang menurut gua kerennya hubungan antara Mas Pram, Anies, Bang Dul dan Ahok. Ya. Yang tadinya berseteru sangat keras selama bertahun-tahun, nuansanya terbawa sampai Pilpres. Dalam konteks bicara rakyat Jakarta, mereka duduk bareng loh, gitu loh. Mereka duduk bareng. Apapun perbedaan kita, rakyat ini harus kita jadi jaga. Dipersatukan oleh visi misi dan program. Anda mau bilang begitu? Nah itu yang tidak terjadi gitu. Tidak terjadi dengan Jokowi gitu loh. Yang dipertontonkan bukan bagaimana mereka berbicara tentang program Kampung Bayam, tentang transportasi, tidak. Makannya gitu loh. Itu yang menurut saya tidak transparan terhadap rakyat. Rakyat jadi kemudian berpikir, yang dinegosiasikan apa nih? Gagasan program kerakyatan atau anggaran nih? Gitu loh. Nah kalau dengan Bang Dul, dengan Mas Pram tuh transparan banget. Gitu. Jadi ada proses yang transparan? Loh, ya enggak, ini kan dua konteks yang berbeda ya. Bicara soal isu, dengan tadi kan pertanyaannya sejauh mana efektivitas soal ketokohan, endorsement. Itu nggak bisa dihindari dalam political game gitu loh. Ya. Nah, tinggal mau milih siapa itu kan urusan pertimbangan masing-masing, strategi masing-masing gitu. Jadi saya tidak membantah bahwa kemudian proses dukungan tokoh tertentu sambil membicarakan soal isu tertentu juga yang mungkin lebih menarik gitu ya. Tapi juga nggak bisa dikatakan bahwa ketika tidak dibuka pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil, itu belum tentu juga tidak membicarakan isu. Bahkan sebetulnya ya, kalau dibicarakan tentang koalisi Indonesia Maju ini kan kita mendukung Ridwan Kamil dan Susono itu udah bicara tuntas dulu soal mau diapakan Jakarta. Isunya kan udah selesai dulu gitu loh. Tentang program-program seperti apa, dan itu yang disampaikan Ridwan Kamil beberapa kali dan juga Pak Susono kira-kira 5 tahun ke depan mau dibuat seperti apa Jakarta. Itu pasti sudah dalam proses pembicaraan termasuk dengan tokoh-tokoh itu. Jadi bahkan gini misalnya ini salah satu contoh Tanah Merah ya. Tanah Merah itu dulu kalau tidak salah itu Jokowi berikan KTP. Kemudian di zaman Anies itu dibangunkan infrastrukturnya, jalan, tiang listrik dan sebagainya. Nah, pembicaraan berikutnya Mas Pram itu mendatangi lagi Tanah Merah. Dia bahkan ingin melanjutkan apa yang pernah dijanjikan di zaman Jokowi, di zaman Anies. Nah inilah kerennya Mas Pram ya. Dia bilang, oke, apapun problem-problem kita dulu, rakyatnya harus kita urus. Kita harus pastikan apa yang pernah dijanjikan Jokowi dulu, dijanjikan Anies dulu, akan saya genapi ketika saya menang gitu loh. Makanya dia datang lagi. Nah ini yang menurut saya tidak dilakukan oleh Ridwan Kamil. Itu loh. Ridwan Kamil datang kemudian dan tidak bicara apa-apa gitu loh. Baik. Saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, jadi endorsementnya Pak Prabowo yang membuat surat terbuka itu kalau menurut Mas Aditya itu tidak begitu berpengaruh terhadap elektoral RK dan juga Suswono, itu gimana? Ya memang harus diteliti lagi ya, karena itu kan satu bahwa ini hasil hitung cepat baru ini sekarang, dan tentunya para teman-teman peneliti yang ada pada saat ini juga belum bisa sebenarnya ya kan menyimpulkan hal tersebut berdampak langsung atau tidak langsung terhadap hal tersebut. Jadi ini kan baru hipotesis sementara terhadap hal tersebut. Nah, terkait juga saya tadi masalah endorsement terhadap apa nama itu yang di spotlight tentang masalah Raffi Ahmad tadi kan. Ya kan. Ya, jangan pula kita mengenyampingkan bahwa apa namanya itu memang ada bagian dari strategi dan lain sebagaimana. Tapi harus kita lihat juga seorang Raffi Ahmad itu adalah simbol daripada generasi muda dan pekerja seni yang memang harus dilibatkan dalam politik kita. Jangan juga bahwa sebagai anak muda hanya dijadikan komoditi saja ya kan untuk meraih suara. Nah, ini yang coba diambil. Ya, ini kan dari kan posisinya beliau sebagai utusan khusus presiden. Iya, seperti itu kan. Ya, itu kan netral, pejabat negara. Bukan seperti itu melihat. Itu kan goal terakhirnya kan. Tapi pada saat sebelum proses sebelum itu kan harus dilihat juga bahwa dia adalah simbol daripada generasi muda yang mempunyai jiwa yang kreatif ya kan, dan seperti itu, dan sehingga oleh karena itu ini kan menarik apa namanya itu para anak-anak muda untuk ya kan
memilih paslonnya, ya kan, dengan terinfluence daripada Raffi Ahmad, contohnya seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saya sependapat dengan Mas Toto ya, ada sependapat tidak juga, bahwa ini nggak boleh digeneralisasi, di tiap daerah itu berbeda-beda memang, tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kan ada politisi Gerindra yang bilang bahwa memilih calon yang sama dengan pemerintah pusat dengan Pak Prabowo. Apakah saya harus sepakat dengan itu? Oke, jadi dari Gerindra yang lain nggak sepakat ya? Iya, apakah saya harus sepakat dengan itu? Tidak juga. Apakah itu suara Satu partai suaranya nggak kompak kayaknya. Ya, sekarang masalahnya gini, apakah itu suara dari institusi partai atau tidak? Tapi kalau Pak Prabowo sendiri nggak masalah ya? Untuk? Kalau misalnya kepala daerahnya tuh berbeda partai, berbeda koalisi dengan beliau. Ya tidak masalah, kan di berbagai macam daerah kan memang seperti itu. Jadi kan boleh nambahkan sedikit, Mbak. Sebentar. Nanti apalagi yang mau ditanyakan? Oh berarti udah. Ya kalau sebenarnya, nah hal-hal seperti itu jadi melihatnya memang harus secara kontekstual. Jadi saya ya kan melihat contoh DKI aja lah ya. Kita harus sportif ya melihatnya bahwa ini kan kontekstual. Nggak bisa juga kayak minyak dan air, hitam dan putih seperti tadi. Ketika anak abah, Anda bayangkan ketika Anies menjadi gubernur DKI pada saat itu. Ya kan? Semua program Anies itu salah semua di mata PDI. Kurang lebih seperti itu kan. 90% apa? Bisa dicek jejak digital seperti itu. Dan kemudian itu bersatu. Menurut saya itu hal yang positif. Karena dalam satu titik dan konteks tertentu, ya kan, mereka sepakat untuk hal tersebut. Ya kan? Nah ini merupakan pendewasaan menurut saya. Merupakan pendewasaan bagi masyarakat, dan Jakarta mungkin dan daerah-daerah lain bisa jadikan role modelnya untuk hal tersebut kan gitu kan. Nah kedua juga kalau kita bicara tidak bisa menggeneralisir, di Sumatera Utara contohnya ya ada Bobi dan ada Pak Edi Rahmayadi. Kita juga nggak bisa melihat bahwa ini masalahnya Mas Bobi profilnya seperti apa dan Edi Rahmayadi seperti apa. Edi Rahmayadi itu ya kan survei LSI 1 bulan sebelumnya 35% sudah menyatakan tidak usah maju gitu loh. Masyarakat memang udah nggak pengen maju dan itu udah similar ya dengan hasil quick count pada hari ini. Jadi konteksnya memang tiap daerah itu berbeda-beda. Baik. Sebentar aja Bang, kita mau break. Ya. Sebentar atau habis break aja? Ya sekarang aja, tapi jangan lama-lama. Biar nggak panjang-panjang. Endorse-endorsan ini gini ya. Kita buat sebuah tindakan hari ini, bagaimana kita mengukur dampaknya cuma sampai sini. Jangan-jangan sampai sana. Jangan-jangan sampai sana jauh sekali. Ngukurnya gimana? Ngontrolnya gimana? Oke. Apa hubungannya dengan ini? Ada endorse dari presiden, ada endorse dari mantan presiden. Kemudian kita lihat di banyak berita, di banyak cerita segala macam, ada pemanggilan kepala desa dan sebagainya. Ada endorse dari menteri, ada endorse dari utusan presiden. Lalu rakyat bilang, di antara institusi-institusi ini, endorse mana yang nggak kedengeran? Endorse dari TNI. Artinya orang akan bilang, ternyata TNI paling netral. Kenapa? Menteri ngendorse berpihak, presiden berpihak, mantan presiden berpihak, oknum-oknum polisi banyak katanya yang juga berpihak, kepala desa berpihak. Yang nggak ngendorse siapa? TNI. Nah, efek ini bisa nggak dikontrol? Bahwa rakyat akan bilang, berikutnya nanti kita lebih percaya pada proses demokratisasi di tangan TNI. Itu loh. Efek itu nggak bisa kalian kontrol. Kenapa kegagalan kita sebagai institusi-institusi rakyat sipil yang tidak mampu kemudian menempatkan tugas dan kewenangan membabi buta seperti sekarang. Itu. Baik. Oke, kita akan beranjak ya dari Jakarta udah semuanya dibahas. Kita akan beranjak ke kandang banteng setelah ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kalau tadi kita di segmen sebelumnya sudah membahas soal dinamika di Pilkada Jakarta, kita akan beralih ke kandang banteng di Provinsi Jawa Tengah. Karena untuk pertama kalinya ini lepas dari tangan PDI Perjuangan. Saya mau ke
Gerindra terlebih dahulu ya, yang paslonnya unggul di versi hitung cepat. Bang Hendar Sam, ini pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tas Yassin. Saya ingin tanya ya, berarti Pak Lutfi ini sudah jadi kader resminya Partai Gerindra, katanya sudah punya KTA. Ya, kader ya. Jadi sudah punya KTA ya. Jadi itu kader resminya Partai Gerindra yang unggul sementara saat ini di Pilgub Jawa Tengah. Pertanyaan saya, apakah memang karena faktor Pak Lutfi 4 tahun jadi Kapolda Jawa Tengah itu membantu sekali pemenangan beliau di sana ya? Jadi nggak gini ya, ngelihatnya juga memang harus secara ini bahwa beliau ya kan kalau dibandingkan dengan Pak Andika, beliau pasti jauh lebih populis di sana. Karena memang bertugasnya bukan pada saat di Kapolda saja ya. Pada saat beliau di Kapolda memang dia bertugas kan menjadi Wakapolres Solo ya, dulu. dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang dia lebih populis. Tentunya itu tinggal tingkat kepopulerannya itu tinggal ditingkatkan lagi menjadi elektabilitas kan seperti itu saja kan. Kerjanya cuma ya aku udah punya jaringan dan lain sebagainya. Tapi jaringan jangan disebut lingkaran yang lain-lain ya. Maksud saya kan nggak bilang itu. Ya, enggak, ini kan Anda malah memancing sendiri. Saya juga udah punya jaringan. Jaringan bisa macam-macam. Artinya kan seperti itu kan. Kalau kita bicara jaringan, Banteng lebih punya jaringan di sana. Tentunya kan gitu kan. Kalau kita bicara jaringan itu. Ulama. Ya sama gitu juga maksudnya. Nah, artinya apa? Memang beliau memang sudah modal dasarnya adalah populis. Di sana dan hampir tidak ada tidak ada berita miring tentang profil beliau ya artinya bukan tokoh yang kontroversial. Ini penting bagi seorang tokoh untuk maju itu dulu kan sehingga oleh karena itu serangan-serangannya itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya background lah ya kan gitu ya seperti Rembo vs Sambo seperti itu kan. Nah, yang gitu-gitu ya kan lebih hal yang seperti itu. Nah, jadi itu modal dasar yang beliau tingkatkan dan tim-tim tingkatkan pada saat itu untuk akhirnya efek kemenangannya dengan gap yang cukup jauh ya. Sejarah juga bahwa akhirnya kandang Banteng bisa dikuasai oleh Lutfi ya, oleh Lutfi dan itu ya evaluasi juga lah ya bahwa kita juga tidak boleh jumawa. Tentunya tadi Bang Adian sudah bicara bahwa tim hukum akan bekerja dan mudah-mudahan kita juga sudah siapkan juga segala infrastruktur hukumnya untuk menghadapi apabila ada gugatan di MK. Tapi faktor beliau berasal dari institusi Polri menjadi Kapolda 4 tahun di sana itu sangat membantu nggak sih? Yang membantu secara popularitas sudah pasti lah. Secara popularitas sudah pasti. Infrastruktur apa ulama ya kan polisi juga dekat dengan ulama kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara infrastruktur politik ya kan PDI pasti jauh lebih mempunyai infrastruktur itu mesin partai seorang Ahmad Lutfi tapi kan ini tadi dikatakan oleh Bang Adian ada beberapa polisi yang bekerja itu termasuk infrastruktur yang membantu nggak? Saya kalau kita bilang masalah digebukin polisi, saya ini 2019 sudah jauh lebih, saya ini korban digebukin polisi lah intinya. Pada saat Pilpres 2019? 2019 sudah lah, ya kan. Jadi, 2019 zaman Jokowi. Iya, bersama-sama dengan PDI mungkin ya. Oh, iya. Kan seperti itulah kalau kita bicara mau ininya. Jadi nggak usah lah bicara seperti itu, maksud saya kan. Jadi saya korban di situ. Saya mendampingi kalau kita bicara itu dan ini nanti itu persoalan berbeda ini ya nggak bisa dibeda-bedakan nanti itu bisa ya beda lah enggak. Bang ini pilkada ya seperti yang harus dilihat ya kan pilkada dan pilpres 2019 dengan 2024 itu berbeda ya kan di 2019 itu ya kan isu kecurangannya itu lebih jauh itu nomor 1. 2024 ini masalah dukung-mendukungnya yang lebih kuat. Ya mungkin Mas Toto dengan Mas Adi bisa jelaskan. Dua-duanya membahas mengenai Jokowi memang setahu saya, baik Pilpres 2019 ataupun Pilkada 2024. Iya, tentang cawe-cawe Jokowi kan betul. Ya, jadi artinya itu kita harus sama-sama kesatria untuk mengakui hal tersebut. Dari kemarin kan saya juga dengan Bang Adi segala macam ngomong-ngomongin dukung-mendukung kok endorsement nggak ada bicara masalah kecurangan gitu. Pemukulan polisi terhadap lu yang lu ceritakan kemarin tadi itu berbeda dengan netralitas
institusi polisi dalam pilkada. Itu yang gue bilang tidak sama. Lu tuh doyan banget gabung-gabungin sih, jadi semua seolah-olah sama. Dan lu selalu menjadi korban terus. Iya, karena kan gua korban kan gitu kan memang. Bukan, ini kita bicara netralitas institusinya, bukan seberapa kelas tinjunya gitu loh. Sebagai sejauh mana netralitas atau tidak netralitasnya? Pertanyaan gua, lu bisa kasih nggak? Anda bisa kasih ke saya nggak 1 atau 2 atau beberapa sampel aja lah, bahwa aparat itu tidak netral seperti itu. Itu yang nanti akan dibuktikan dalam proses pengaduannya ke Mahkamah Konstitusi. Dibuktikan, coba dibuktikan di sekarang kan. Ini brother, my brother, ini bukan. Abang udah katakan itu kan gitu kan. Ini coba dibuktikan. Ini bukan mekanisme. Abang buka aja sekarang. Ini bukan mekanisme. Apakah ada laporan ke Bawaslu tentang masalah itu? Apakah kita juga tidak punya laporan ke Bawaslu tentang masalah tidak ini bukan mekanisme pengadilan, nggak bisa kau paksa begitu, oi. Tapi di segmen yang lain Anda paksakan ke saya hal tersebut untuk membuktikan. Lu acara beda, lu gabungin lagu di sini. Ya, TV-nya beda, situasinya beda, materinya beda. Lu paling sering begitu gini loh. Ini bukan mekanisme. Lu juga paling sering kayak gitu loh. Memisah-misahkan ini bukan mekanisme pengadilan. Tidak bisa lu paksakan buktikan di sini, buktikan di sini, tidak bisa. Karena lu juga sering paksakan itu loh. Nah, tetapi bahwa tadi yang disampaikan tentang kepolisian adalah netralitasnya sebagai institusi. Bukan persoalan gua digebugin, jangan gitu loh. Itu out of context. Kita bicara pilkada, bukan bagaimana rasanya dipukulin. Jadi jangan curhat di sini gitu loh. Nah, yang curhat kan lu duluan. Masalah netralitas, masalah indah. Netralitas itu bukan curhat. Itu hak kita. Apa dong? Ya apa dong kalau bukan curhat? Loh, itu kita bicara pilkada, bicara netralitas. Bicara pilkada nggak bicara digebugin. Secara fisik ampun deh. Ya, ini fokus lagi, ini fokus. Soal menjawab lu atur dugaan ketidaknetralan aparat itu. Gimana kita bicara netralitas institusi? Gue pernah digebugin polisi. Kok jadi cerita itu? Ya ampun. Gua cuma memperdalam dan mempertajam apa yang lu katakan. Lu jangan samakan problem pribadi lu dipukulin polisi sama pilkada republik. Ya. Oke, kita kembali ke substansinya ya. Bagaimana kemudian menjawab itu tudingan ketidaknetralan? Kata-kata Bang Adian kalau udah terakhir mentok ya ampun deh, nah itu dah ya kan. Ya itu bagaimana menjawab itu? Apanya? Dugaan ketidaknetralan karena backgroundnya Pak Lutfi. Dasar gini masalahnya, yang jadi masalah. Saya udah jelaskan dari awal. Yang spotlight pada saat di Pilkada 2024 ini bukan masalah ketidaknetralan. Masalah dukung-mendukung dari kemarin itu, ya kan, masalah yang kita omongin ini segala macam, masalah dukung-mendukung dengan bahasa lain tuh kata bahasa lebih tajam yaitu endorsement dan lain sebagainya, pengaruh tokoh ini, kan Anda sendiri juga udah bilang, bukan masalah netralitas tidak dan lain sebagainya. Isu itu Anda boleh lihat di media online segala macam, cek deh masalah netralitas. Kalau kita bicara masalah netralitas di Banten, Pak Major, ya kan. Kedua itu saling laporkan ke Bawaslu. Aduh, ampun gini. Jangan ampun lagi Bang, gue juga ngampun juga gitu. Waktu daftar siapa? Pak Lutfi yang ngantar tuh siapa? Kemudian endorse siapa? Yang bagi-bagi kaos di jalan siapa segala macam. Kita tidak salahkan itu. Tapi bahwa kemudian rakyat akan melihat mantan presiden berpihak, presiden berpihak, banyak wapres berpihak, banyak sekali kemudian video beredar bagaimana kepala desa dikumpulkan dan sebagainya. Kepala desa berpihak, institusi-institusi sipil yang harusnya menjadi pilar-pilar penjaga demokrasi ternyata berpihak dan tidak netral. Lalu siapa yang netral? Ternyata TNI. Baik-baik. Kalau kemudian rakyat melihat bahwa ternyata TNI lebih memahami demokrasi, maka itu artinya kegagalan kita sebagai masyarakat sipil untuk menunjukkan pada dunia dan pada rakyat bahwa kita memahami dan mengerti demokrasi. Itu soalnya, makanya kita bilang dari awal demokrasi itu bukan cuma bicara hasil, ada prosesnya di situ gitu loh. Bagaimana kemudian misalnya yang ditunjukkan oleh Mas Pram di Jakarta, dia bertemu rakyat, tidak bertemu presiden, tidak minta mantan presiden. Yang dilakukan Andika sebagai seorang patriot, dia bertemu rakyat, tidak minta dukungan institusinya, tidak.
Nah yang begini harus kita jaga gitu loh. Ini pertarungan pilkada ya, bukan pertarungan institusional lembaga negara loh. Berarti ada anggapan institusi yang berpihak. Loh, Anda mau bilang pernyataan beberapa menteri berpihak pada Ridwan Kamil berpada itu mau dibantah. Itu loh. Kan dia dibayar, menteri itu dibayar oleh pajak rakyat, baik oleh pajak rakyat pendukung Ridwan Kamil maupun pajak rakyat yang mendukung Pramono Anung gitu loh. Kalau begitu jangan berpihak. Presiden juga dibayar seperti itu. Jangan berpihak gitu loh. Itu yang diharapkan. Itu akan mempengaruhi infrastruktur di bawahnya begitu. Itu yang kita harapkan dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak cuma prosedural, ada pemilu, ada pilkada. Ini negara demokratis tidak. Demokrasi itu esensinya, bukan prosedurnya, bukan tanggal-tanggalnya, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Proses ini harus kita jaga. Oi, kamu menteri, udah urus rumah rakyat, urus makan rakyat, urus yang lain. Ini pertarungannya bukan pertarungan menteri gitu. Baik, saya mau ke Bang Doli ya. Bang Doli, ada dugaan itu tadi ya. Ini kan pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tas Yassin didukung oleh Kim Plus. Ternyata Golkar juga ikut mendukung ya di situ ya. Nah, ada dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh ya dari atas sampai ke bawah begitu yang tadi disebutkan oleh Bang Adian. Ya memang tadi kita sepakat sebetulnya situasi dinamika di setiap daerah itu berbeda. Tetapi yang harus kita pahami yang sama itu adalah at the end rakyat yang menentukan. Ini untuk Jawa Tengah nih. Ya sama di semua daerah ini kan pada akhirnya kan pilihan itu yang menentukan adalah rakyat. Nah sekarang kalau kita bandingkan misalnya Jakarta sama Jawa Tengah ya situasinya berbeda kan. Nah jangan kemudian situasi yang berbeda itu disimpulkan kalau kita kalah di sini, di situ ada institusi yang tidak netral. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, udah kita fokus Jawa Tengah aja sekarang. Kenapa Lutfi bisa menang? Ya bisa ya. Pertama, saya kan selalu mengatakan kalau kita menangkan pilkada itu, apakah figur atau tokoh yang dicalonkan itu prominent apa tidak? Dan itu nggak tunggal, nggak bisa kita lihat Lutfi aja. Faktor Tas Yassin itu juga menurut saya cukup kuat. Jawa Tengah itu kan juga banyak pesantren. Dia adalah tokoh ulama yang sangat karismatik di Jawa Tengah. Pernah jadi wakil gubernur, mengantarkan sama Ganjar 2 kali menang gitu loh. Pernah menang DPD juga gitu. Nah jadi nggak bisa kemudian kita melihat bahwa itu cuma hanya faktor Pak Lutfi saja. Nah sementara Pak Lutfi memang juga figur yang cukup kuat. Tadi 4 tahun jadi Kapolda, pernah jadi Wakapolres Solo, beredar di sana. Jadi akhirnya dia memang tokoh yang sangat populer, dikenal di sana. Sudah banyak lah, sedikit banyak prestasi yang sudah dia bangun. Nah jadi kita lihat itunya saja. Nah kemudian ditambah lagi dengan endorsement, dukungan dari partai politik. Nah yang ketiga endorsement. Gitu loh. Nah ini yang tadi saya katakan. Oleh Gibran. Di endorsement itu nggak ada persoalan. Sama juga kan orang juga tahu kok Pak Andika didukung sama Ibu Mega kan gitu loh. Sama aja nggak ada bedanya juga. Tapi kan ini kan Dan Pak Mas Gibran gitu kan wapres. Ya sama ya. Pak Prabowo kan juga bikin video itu kan akan dikhawatirkan akan membuat bias infrastruktur di bawahnya, ASN di bawahnya. Tadi kalau dibandingkan kenapa di Jakarta nggak dibicarakan itu? Kalau misalnya tadi disebutkan misalnya endorsement itu pengaruh, ternyata tadi disimpulkan analisisnya Jakarta nggak berpengaruh begitu gitu ya. Loh, ya. Jadi maksud saya jadi jangan, makanya kita lihat hasil akhirnya itu rakyat milih siapa. Kalaupun misalnya ternyata rakyat tadi nggak cocok misalnya dengan cara yang seperti itu kan bisa berlaku juga di Jakarta. Di Jakarta pengaruh di Jawa Tengah. Pengaruh tapi tidak sesignifikan di Jawa Tengah gitu loh. Tapi pengaruhnya ada. Nah apa gini. Kayaknya kita harus berdiskusi demokrasi seperti apa sih yang lo harapkan? Di mana sih sebenarnya seluruh institusi negara di luar DPR yang berangkat dari partai politik harusnya menempatkan diri dalam pilkada? Biar semuanya kelar, biar semuanya clear. Presiden itu dibayar oleh pendukung Ridwan Kamil maupun bukan pendukung Ridwan Kamil. Dibayar oleh pendukung Lutfi maupun pendukung Andika. Untuk itu berdirilah di tengah-tengah itu. Oke. Mantan presiden kan ketua umum partai juga. Nah itu salah satu yang harus kita tuntaskan dalam pembicaraan mengenai undang-undang pemilu. Bagaimana kalau posisinya begitu? Gini, ada peristiwa, kita dapat pengetahuan, peristiwa ini melahirkan masalah, kita cari jalan keluarnya, kita bedah di DPR.
Oh baiknya berikutnya begini. Nah itu yang membuat kita sebagai bangsa terus bertumbuh. Tapi ketika kemudian menterinya berpihak, kemudian utusan presidennya berpihak, ini artinya negaranya, pemerintahnya sudah berpihak. Oke, saya ingin tanya ya Bang ya, apakah dengan keperpihakan esensi demokrasi itu adalah keputusan dari rakyat. Jadi kalaupun misalnya mantan presiden atau siapapun ya, kalau rakyatnya nggak berkenan, ya nggak juga. Sama tuh antara Jakarta dengan Jawa Tengah. Makanya kemudian kita dikatakan bahwa demokrasi tidak hasil. Bagaimana rakyat memilih? Karena endorsement, karena intimidasi, karena sembako, karena serangan fajar, itu akan mempengaruhi pilihan rakyat. Mempengaruhi pilihan rakyat. Ada surveinya, ada. Jangan bicara demokrasi di ending. Demokrasi ini perjalanan. Oke, Bang Adian, faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi ya, endorsement, intimidasi, bansos, segala macam, itu yang membuat PDI Perjuangan kesulitan ya untuk mempertahankan suara di kandang banteng, sehingga setelah 26 tahun, pecah rekor ini kebobolan di kandang banteng. Yang paling sulit dalam berpolitik adalah tegak runtuh dalam prinsip. Sanggup nggak kita tetap berpegang teguh pada prinsip ini, tidak bansos-bansosan, tidak mengajak-ngajak institusi sipil negara lainnya, tidak mengintimidasi kepala desa, tidak mengintimidasi yang kemudian berbeda. Sanggup nggak kita berjalan seperti ini? Kenyataannya gimana di Jawa Tengah? Sebentar. Lebih baik bertemulah rakyat, jelaskan programmu. Itu yang dilakukan oleh Andika di Jawa Tengah, itu yang dilakukan oleh Mas Pram di Jakarta. Bukan ketemu-ketemu dengan pejabat-pejabat negara sampai bawa agama dan sebagainya. Tidak. Ketemu rakyat, jelaskan. Kalau saya menang, Kampung Bayam begini. Saya menang, Tanah Merah begini. Saya menang, Jack Linko begini. Saya menang begini-begini. Itu yang pengen rakyat dengar. Tapi kemudian itu juga bekerja proses membangun kesadaran rakyat berkeliling di rakyat juga. Itu proses membangun kesadaran rakyat itu tiba-tiba dimentahkan dengan jumlah kilogram beras, jumlah amplop, intimidasi dan sebagainya. Itu yang membuat PDI Perjuangan tidak berdaya. Ini yang sedang kita lawan. Tindakan-tindakan anti demokrasi ini yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita mau membangun demokrasi yang sehat, kita harus katakan bahwa kita mendukung program-program kerakyatan, bukan mendukung bagi-bagi uang pada rakyat, bagi-bagi bansos pada rakyat untuk kepentingan politik. Tidak itu. Gitu. Saya mau ke Jadi jangan diklaim calon yang lain di luar PDIP itu nggak juga berdialog dengan rakyat, gitu loh maksudnya. Jadi kita juga semua punya kader-kader calon-calon yang tiap hari dalam pilkada itu tidak hanya mengandalkan endorsement, tidak mengandalkan cuma turun juga gitu loh. Ini yang harus di-clearkan. Gitu. Baik, silakan. Turun plus endorse. Saya mau ke Mas Aditya dulu deh. Saya kasih kesempatan ya, Mas Aditya. Anda melihat di Jawa Tengah khususnya, apakah memang karena endorsementnya Pak Jokowi tadi yang cukup kuat itu yang mendongkrak suaranya Ahmad Lutfi dan Tas Yassin di sana, dan PDIP seolah tidak berdaya mempertahankan kandang bantengnya? Satu, saya mau diskusikan soal endorsement ya. Saya pernah punya data terkait dengan endorsement ini di Pilpres ya. Betul bahwa pengaruh Pak Jokowi itu berubah swing dari dulu pertama di awal dukung Ganjar, kemudian ke Pak Prabowo, itu ada perubahan yang signifikan. Memang itu pengaruh itu terlihat. Nah yang kedua adalah yang tadi dikatakan oleh Bang Adrian, memang yang dimaksud dengan aparat, netralitas dan segala macamnya itu terbaca di survei untuk mengatakan bahwa misalkan responden ketika ditanya, ini Anda dapat bansos dari mana? Itu langsung clear dikatakan bahwa ini dari pusat. Jadi artinya ini untuk menunjukkan bahwa ada keterkaitan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh incumbent, siapapun itu kemudian berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Nah, cuma menariknya, betul memang belum ada data yang mengatakan untuk di pilkada, itu endorsement tokoh-tokoh ini gimana gitu ya. Karena itu Pilpres kan? Ya, itu Pilpres. Makanya kemudian saya menduga bahwa ada kemungkinan pola yang akan berbeda gitu ya. Pola yang berbeda itu sebagai contoh misalkan tadi di Jakarta dan juga nanti di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, saya kebetulan di awal November itu juga ada di Jawa Tengah untuk melakukan itu dari hasil survei itu memang masih tipis seperti yang lembaga-lembaga survei yang katakan lainnya. Tipis antara Andika dengan Andika Lutfi. sama Lutfi. Nah, tapi faktor endorsement Pak Jokowi? Nah, baru kemudian 2 minggu setelahnya, saya kan awal November, 2 minggu sesudahnya ada Populi dan segala macam, itu range cuma jauh. Dan disitulah kemudian Pak Jokowi masuk. Jadi artinya endorsementnya Pak Jokowi baru dugaan untuk mengatakan bahwa ternyata ketika Pak Jokowi itu turun gunung kampanye segala macam, itu mungkin ada pengaruh yang
pada sisi-sisi yang lain yang tadi berbarengan dengan yang dikhawatirkan ketika Bang surveinya Adrian, ketat itu. ya, ketika misalkan bukan hanya Pak Jokowi yang maju, tetapi ada lain-lain yang ada juga infrastruktur kemudian di belakangnya yang kemudian membantu. itu yang Anda mau bilang saya begitu. Tidak Jokowi tok, tapi juga Nah ini yang menurut saya sebuah catatan kita bersama ya, Bang Doli, Bang Adrian nanti di DPR untuk mengatakan ini kita mau apa ke depan. Di apa namanya, bicara pilkada itu bukan hanya soal figur, Bang. Betul. Tapi kemudian nanti kita punya tanggung jawab untuk mengedepankan ini programnya mau dibawa ke apa. Betul, makanya kemudian dari setiap persoalan seperti ini kita tidak perlu saling berbantah. Enggak, iya. Oke, ada problem ini. Yuk kita perbaiki. Yuk kita cari lagi kalimat-kalimat yang lebih fair dalam undang-undang untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan demokratis. Itu bukan saling berbantahan. Memang itu terjadi kok. Gitu. Banyak yang bisa dirubah nih kalau pemilu, pilkada. Berdua ini. Saya mau ke Mas Toto ya. Bukan persoalan teman-temanan nih. Ya. Ini durasi udah mau habis nih. Bicaranya hari ini kan bicaranya nggak itu. Di sini ada dua bahasan ya. Satu ketika kita mencoba menilai tokoh-tokoh besar yang kita anggap disayangkan ketika mereka melepaskan jiwa kenegarawanannya, malah kemudian cawe-cawe. Kira-kira yang pertama itu. Dan kita bisa berdebat tentang itu. Tentang Pak Jokowi, tentang Pak Prabowo. Yang kedua kita sepakat, apa yang selama ini mungkin dianggap terlalu normatif, bicara teoritis, mungkin saya, Mas Aditya, hal-hal yang selama ini kita anggap bermasalah sekali secara sistem dan tidak diatur dengan serius dalam aturan undang-undang, pemahaman teman-teman partai politik, berbuah pada hal-hal perdebatan seperti ini. Termasuk ada efek jerak. Betul. Contoh, Nana, kenapa kita selalu ributin sih? Berkacalah pada negara maju dengan sistem presidensial yang sama-sama menganut sistem presidensial. Yang namanya presiden itu tidak ketua umum partai lagi. Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Presiden lagi ngurusin hal-hal yang seharusnya terkait dengan kepentingan masyarakat. Tapi Pak Jokowi bukan ketua umum partai loh. Saya lagi berbicara Pak Prabowo. Yang kemudian dikeluarkan suratnya. Orang bingung. Lalu alasannya karena ini kan juga ketua umum partai. Artinya ada problem secara sistem di situ yang kita biarkan. Dan kemudian menjadi dalih gitu misalnya. Menteri dalam sistem presidensial, dia itu pembantu presiden yang adalah kepala negara juga. Nggak bisa menjadi pengurus partai. Dulu Jokowi pernah mengeluarkan ide itu, tapi kemudian dia bantah dan dia batalkan sendiri. Sehingga kemudian keluarlah seorang menteri yang lebih banyak ngurusin hal-hal terkait dengan kampanye pilkada seperti kemarin. Tapi saya ingin tanya ya, apa kalau dari analisisnya? Kalau kemudian gini, menteri itu pembantu presiden. Kalau presidennya Ridwan Kamil, sebagai pembantu harus ikut. Iya. Oh gitu itu problem maksudnya. ketatanegaraan gitu loh. Tapi menurut analisnya Mas Toto ya, apa yang membuat PDI Perjuangan seperti kesulitan mempertahankan kekuasaannya di kandang banteng di Jawa Tengah ini sampai akhirnya setelah 26 tahun tergantikan? Kalau Pak Andika menang itu malah mengejutkan. Kenapa? Jadi jangan terbalik pertanyaannya. Gandang banteng iya. PDI Perjuangan partai tertinggi iya. Lawannya tapi kalau ditambah lebih tinggi dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tidak sampai 30%. Jadi kalau yang menang Pak Andika itu malah mengejutkan. Itu faktor satu. Mesin politik jumlahnya lebih besar berasal dari kubunya Ahmad Lutfi dengan Gus Yassin. Yang kedua, kampanyenya Pak Ahmad Lutfi itu saya tahun lalu ke Jawa Tengah sudah balihonya banyak sekali. Pak Andika itu baru sekali. Mengagetkan kalau Pak Andika malah kemudian menang. Artinya yang ketiga sudah lebih kuat Lutfi dari awal. Betul. Jadi dari kalaupun kemudian tanpa Prabowo, tanpa Jokowi, harusnya juga tetap menang. Atau dia tidak yakin sehingga harus ketemu Prabowo dan Jokowi. Saya tambahkan Mbak Nana, salah satu hal krusial kenapa Ahmad Lutfi menang itu adalah karena ada Tahiyasin. Tahiyasin dan juga hijau, faktor hijaunya. Karena ini yang kemudian menjadi pengikat yang apa namanya membuktikan di survei ya. Karena menurut saya elektabilitas Pak Andika sama Ahmad Lutfi itu relatif sama. Jadi tidak ada peran Prabowo, tidak ada peran Jokowi. Tapi artinya begini. Nggak ada. Tapi dalam konteks ini Tahiyasin ya, hijaunya itu. Artinya Jokowi sama Prabowo tidak berperan. Nah itu saya nggak tahu soal Prabowo-nya. Ini nyambung mengatakan Prabowo sia-sia dong. Ini nyambung ke ungkapan Adian tadi ya. Bahwa seharusnya kan menarik buat kita kemudian membahas peluang kemenangan dari Andika versus Lutfi ini dilihat dari sisi sosok ini ketika kebetulan berasal dari tentara, gimana sepak terjangnya. Ketika menjadi seorang polisi, gimana sepak terjangnya. Sebagai orang yang ada darah Jawa Tengahnya, siapa yang memiliki kiprah lebih banyak misalnya. Dalam karakter pemimpinan, siapa yang lebih bagus.
problem utama adalah kalau kita langsung mengkotak-kotakan ini menjadi kubu tertentu. Sehingga perdebatan yang utama terkait dengan variabel kepemimpinan jadi hilang. Mau pilih Jokowi apa Mega? Itu yang menurut saya nggak sehat dari awal. Makanya yang membuat stiker-stiker itu menurut saya sampah demokrasi. Yang kemudian menihilkan peran orang yang sudah punya personal branding, berkampanye program, lalu kemudian didikotomikan dan digeneralisasi hanya dengan cara seperti itu. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana tanggapan mereka terhadap hasil hitung cepat di beberapa wilayah, terutama di DKI Jakarta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari BEM Universitas Budi Luhur. Silahkan perwakilannya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Vion Patrick, saya dari Universitas Budi Luhur. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait pada masa kampanye Pilkada kemarin, kita mengetahui ada salah satu fenomena di mana video beredarnya Prabowo mendukung salah satu calon pasangan gubernur di daerah Jawa Tengah. Yang ingin saya tanyakan bagaimana tanggapan dari Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Oke, meskipun sudah berlalu ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abirasmi, saya dari Universitas Budi Luhur. Pertanyaan saya untuk Bung Adian. Seperti yang kita ketahui ya, PDI Perjuangan ini mengalami kekalahan di beberapa wilayah, termasuk di kandang Banteng yang di Jawa Tengah. Nah, menurut pendapat Bung Adian, apakah PDI Perjuangan ini hanya memprioritaskan kemenangannya itu di wilayah Jakarta? Terima kasih. Baik, silakan Bang Adian, itu dijawab dulu. Prioritasnya cuma di Jakarta, sehingga kandang Banteng mungkin dilepas gitu fokusnya. Enggak lah, semua wilayah di Indonesia itu istimewa bagi PD Perjuangan. Tidak cuma Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan, Papua, semua punya tempat yang istimewa dalam di PD Perjuangan. Sehingga tidak ada yang dianak-emaskan, tidak ada yang dianaktirikan. Problemnya sebenarnya bukan di situ, tapi saya mau kita mengajak melihat proses demokrasinya. Itu loh. Kalau teman-teman anggap mantan presiden lebih baik berbicara tentang pilkada Kabupaten Tegal dengan beberapa ratus ribu DPT dibandingkan berbicara tentang stunting, kemiskinan, batas wilayah negara dan sebagainya, ya biarkan saja itu terus terjadi gitu loh. Kalau kemudian menteri-menteri boleh terlibat dalam pilkada, ikut mengomentari, berbau sara bahkan ya, segala macam, dan itu dianggap benar, ya silakan ulang lagi. Gitu loh. Kalau kemudian staf khusus presiden ikut kampanye kemana-mana dan dianggap benar, ya silakan ulang lagi. Tetapi ketika kemudian yang berkuasa adalah mereka yang punya akses pada kekuasaan, yang berkuasa adalah mereka yang punya akses pada finansial, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk membangun mimpi kalian sendiri. Sesederhana itu. Demokrasi itu membuat semua orang boleh menjadi apapun toh. Termasuk kita-kita yang berangkat dari orang-orang yang bukan siapa-siapa. Demokrasi membuka peluang itu, tapi proses yang sedang berjalan membangun sebuah pemikiran baru tentang demokrasi ala Indonesia, bahwa demokrasi versi Indonesia itu adalah dia harus punya akses pada kekuasaan baru dapat kemenangan, dia harus punya akses pada oligarki baru dapat kemenangan, sehingga tidak punya kedua akses itu tapi punya pemikiran baik, silahkan bermimpi. Itu loh. Baik, Bang Doli, nanti saya baru ke Bang Hendarsam ya, soal video tadi, bagaimana tanggapannya video yang dibuat oleh Pak Prabowo untuk pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Oh, Bang Hendarsam dulu. Golkar soalnya itu bukan kader, jadi dikasih dulu ke Bang Hendarsam. Kader Gerindra. Kita harus tercerdaskan dengan masalah ini. Bahwa ada dua aspek. Yang satu adalah aspek hukumnya sendiri, aspek aturannya itu sendiri, dan kedua aspek prakteknya juga ya. Saya sudah berulang kali menjelaskan masalah ini. Jadi dari aspek hukumnya tidak ada salahnya ketika beliau memang secara konstitusi dan undang-undang dan ditakdirkan menjadi seorang presiden, kepala negara dan juga seorang ketua umum partai, ini memang anugerah dan blessing yang beliau harus terima berikut dengan resikonya. Nah, tinggal bagaimana beliau bisa
memberikan suatu tindakan memisahkan antara kedua ini sehingga tidak adanya konflik kepentingan di dalam hal sana. Undang-undang sudah jelas, ini ada 2 anggota DPR di sini, ya kan? Undang-undang Pemilu 2017 itu pasal 299 sudah menjelaskan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Tapi dengan limitatif tertentu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, waktu-waktu tertentu, ya kan? Ya. Nah, di situ boleh. Tapi di satu sisi, seorang ketua umum partai pada saat dia memberikan sebuah rekomendasi kepada pasangan calon di berbagai daerah, maka disitulah keberpihakan dia memang. Kayak gitu. Tinggal masalah aturan main yang harus diatur. Nah, ini bukan tanggung jawab saya. Pak Prabowo hanya menjalani konstitusi dan aturan yang ada. Sepanjang itu tidak dilanggar, ya sudah. Sudah dikatakan oleh Bawaslu ya. Nah, sudah. Nah, itu yang pertama. Kalau tapi kan posisinya melekat sebagai presiden. Kalau hari Minggu juga nanti, presiden colong di. Yang kedua, kalau kita juga flashback ke belakang, ya kan? Di 2019 itu dilakukan oleh Anies dan juga dilakukan oleh Ganjar. Temannya Bang Adian. Ganjar juga mempromosikan Pak Jokowi pada saat itu, ya kan? Dengan 31 kepala daerah lainnya di Solo. Ya kan, Jokowi Ma'ruf pada saat itu nggak problem masalah itu. Dari pihak kita nggak problem masalah itu. Ya kan? Jadi bukan sesuatu hal yang baru dan itu memang prakteknya memang seperti itu. Sepanjang memang itu diatur oleh undang-undang. Kalau memang itu menjadi suatu catatan, ya kan? Beliau-beliau berdua inilah yang nanti akan memperbaikinya. Tugasnya. Pak Prabowo hanya menjalankan aturan main yang ada. Seperti itu. Baik, Bang Doli silakan. Iya, simpel aja menurut saya. Semua dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita ini kan diatur. Ada hukumnya, ada aturannya gitu. Nah, selama seseorang atau siapa saja, mau dia rakyat biasa atau presiden, melakukan langkah apa saja termasuk langkah politik, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, ya menurut saya nggak ada masalah. Nah, kalau kita memang menganggap itu masalah, ya nanti tadi yang yang dibilang Adian tadi, kita rubah nanti aturannya kalau memang itu juga kalau kita sepakat kan kira-kira gitu. Baik, Mas Aditya terakhir, nanti setelah ini saya ke Mas Toto ya. Kalau Anda lihat secara keseluruhan ya pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di mana sepertinya dominasi PDI Perjuangan mulai berguguran begitu ya, melawan koalisi Indonesia Maju Plus. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya pikir ini sebagai sebuah bukan warning ya, malah saya merasa bahwa nanti akan ada konstruksi baru di politik Indonesia ya. Saya merasa bahwa nanti, saya nggak tahu nanti Bang Adian bisa setuju atau tidak gitu ya, mengatakan bahwa positioning PDIP nanti ke depan kayak apa. Gitu kan, apakah kemudian sekarang memang betul tidak ada menterinya di kabinet, tetapi pada sisi yang lain dengan hasil pilkada, ini menurut saya akan mengkonstruksikan posisi mereka, PDIP. Apakah tetap akan di sana dan kemudian memposisikan sebagai oposisi yang memang kita butuhkan saat ini, atau akan ada bergen lain yang akan kita lihat dalam waktu dekat misalkan. Karena orang akan menduga honeymoon kabinet Pak Prabowo akan terjadi dalam waktu 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Jadi ini menurut saya saya nggak tahu mengkristalisasikan atau mengkonsolidasikan posisi PDIP ya. Karena posisinya akan sulit ya ketika tidak punya akses terhadap kekuasaan. Kalau kemudian bilang PDI Perjuangan begitu seperti yang lu bilang tadi, tapi cuma menggunakan potret Jawa Tengah dan Jawa Tengah, nggak betul juga. Di Bali kita bertahan, Kalimantan Barat kita menang, di NTT, Sulut, di Riau kita basis-basis hilang. Nggak, di Riau juga kita menang. Utara. Di beberapa tempat yang lain juga kita menang. Dalam data kita terakhir ini ada sekitar 13 sampai 14 gubernur yang kita usung maupun dukung yang juga menang. Itu loh. Itu masih bisa bertambah. Ada sekitar 252 kabupaten kota yang sedang dalam proses penghitungan yang kita potensial menang. Jangan dong kita sempitkan Indonesia hanya Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumut. Indonesia jauh lebih besar daripada itu, lebih istimewa dari itu yang kita harus lihat secara utuh. Jangan kemudian di Jawa Tengah begini, berarti Indonesia begini. Tidak juga. Bahwa di tempat lain kita ada yang kalah, kita ada yang menang di tempat lain. Di Bali kita merebut satu kabupaten dari Demokrat, 1 kabupaten dari Gerindra. Dalam data sampai
4 jam terakhir seperti itu. Di tempat lain juga seperti itu. Mereka kehilangan kursi, kita bertambah kursi dan sebagainya. Tapi di luar daripada itu, yang harus kita bahas nanti, karena lu Komisi 2 Dol ya, itu adalah apakah benar pasal 39 sekian, 29 sekian itu, kalau kita baca di pasal 300 sekiannya itu menjelaskan bahwa presiden yang boleh berkampanye itu ketika presiden itu mencalonkan diri. Kalau dia tidak mencalonkan diri, logika hukumnya adalah tidak boleh berkampanye untuk apapun. Itu nanti mungkin dibahas nih gitu loh. Di Komisi 2 itu nanti harus ya. diperjelas agar tidak ada multitafsir. Kenapa? Karena presiden itu dibayari oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terlepas dari pilihan politik si rakyat itu. Baik. Terakhir Mas Toto, melihat konstelasi di Pilkada serentak 2024, bagaimana pertarungan antara PD Perjuangan dengan Kim Plus? Ya letakkanlah pilkada sebagaimana mestinya. Masih banyak problem di situ. Ketika kita tahu proses pencalonan, semua partai juga masih bersifat top down. Apakah ada yang kemudian membuka mekanisme bottom up seperti yang negara-negara maju sudah lakukan? Tidak. Terserah ibu ketua umum atau bapak ketua umum. Sehingga dengan logika yang sama, itulah yang juga terjadi pada ketika mereka sudah menjadi calon, dikotak-kotakan. Ini orangnya Prabowo, ini orangnya Megawati, ini orangnya Jokowi, dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi ya artinya kita menempatkan Indonesia, bahkan semua daerah yang ada dan pesta demokrasinya, ini seakan-akan memang hanya milik orang-orang tertentu. Dan itu yang menurut saya harus dibongkar dari awal, dan itu harus dimulai juga dengan kesadaran partai-partai, dan harus dipaksa oleh aturan-aturan yang memang sesuai dengan kaidah demokrasi. Itu aja. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Itu tadi perbincangan kita selama 2 jam ke belakang terkait Pilkada Serentak 2024, di mana ada beberapa wilayah inti yang biasanya dikuasai oleh PDI Perjuangan lepas gitu ya, dan berhasil direbut oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi terkait dengan Pilkada Jakarta, kita belum tahu siapa yang akan memenangkan Pilkada Jakarta. Apakah ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran, kita masih menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan oleh KPU dari Provinsi DKI Jakarta. Dan tadi kita sudah membahas segala dinamikanya, semoga ada perbaikan, karena ternyata catatan yang paling penting di Pilkada Serentak 2024 ini adalah tingkat partisipasi masyarakat menurun dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya, sehingga ini bisa menjadi evaluasi bagi DPR apakah nanti akan memisahkan waktu pemungutan suara antara Pilpres, Pileg dengan Pilkada Serentak. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio ikut membahas dan juga meramaikan diskusi kita terkait dengan Pilkada Serentak 2024, dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Budi Luhur. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa di Political Show pekan depan.